Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 541 Pemberontakan. Tapi yang mulia, sekarang pangeran dari dua dinasti sudah mati. Saya khawatir dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli tidak akan melepaskannya, kata Xing Jue dengan ekspresi khawatir. Xing Jue, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ceritakan tentang baskom tertutup. Tidak terbayangkan bahwa baskom sebesar itu berubah menjadi jurang maut. Dan makhluk misterius itu, monster yang begitu banyak dan sangat kuat, kemana mereka akan pergi? Apakah mereka akan membahayakan dinasti Starfall saya? Ini harus ditangani. Xinjue, kamu telah memasuki cekungan segel. Kali ini, selama pertempuran dengan makhluk misterius itu, apakah ada yang menemukan sesuatu? Xinjue tidak menyangka bahwa dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli, dan malah bertanya kepada Xinjue tentang cekungan tertutup. Melihat ini, Xinjue tidak ingin bertanya lagi, jadi dia harus memberitahu Kaisar apa yang terjadi ketika dia memasuki Sealing Basin kali ini. Tentu saja, semua hal tentang Yang Mulia Jiwa telah berlalu. Xinjue saya tidak bermaksud memberitahu dua orang pertama. Yang Mulia. Tapi saat Xinjue memberitahu Kaisar tentang baskom segel, dan Kaisar bisa mendengarnya, celah tiba-tiba terbuka di pintu istana yang tertutup, dan kemudian seorang penjaga Jinyi berlari masuk dengan ekspresi panik. Di aula. Sombong, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku sedang berbicara dengan Jenderal Xinjue, dan aku tidak boleh mengganggumu? Kaisar, yang mendengarkannya, sangat marah ketika melihat seseorang mengganggunya. Yang Mulia, bukan saya, ini Perdana Menteri Wang Qiang yang memohon audiensi di luar istana, dan bawahan saya tidak berani. Melihat kemarahan Kaisar, Jin Yiwei sangat ketakutan hingga dia hancur. Berkeringat dingin dan mulai gagap. Apa yang kamu katakan? Wang Qiang memohon untuk bertemu denganmu? Tetapi setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Kaisar dan Xinjue berubah, karena mereka tidak pernah menyangka Wang Qiang, yang seharusnya berada di markas Batalion Tianji, akan datang ke sini saat ini. Yang Mulia, jangan salahkan dia, bawahannya yang memaksanya. Tetapi pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba datang dari aula. Berbalik dan melihat sekeliling, Xinjue menemukan dengan takjub bahwa Wang Qiang telah berjalan ke aula, dan dia tidak sendirian saat ini. Ada lebih dari selusin orang di belakangnya, semuanya adalah jenderal dari Batalion Tianji, tapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua berasal dari benua bergerigi. Di antara orang-orang ini, Pang Zi juga berdiri di antara mereka, tetapi yang mengejutkan Xinjue, Jenderal Camp Tianji, yang selalu adil, mengikuti di belakang Wang Qiang. Wang Qiang, saya memerintahkan Anda untuk tinggal di markas Batalion Tianji untuk memimpin situasi keseluruhan. Mengapa Anda datang ke sini? Yang Mulia, karena Anda memerintahkan saya untuk menjadi marshal di Camp Tianji, saya memiliki kekuatan seorang marshal. Tidak perlu melaporkan semuanya kepada Anda, bukan, bawahan saya. Yang Mulia sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu, karena bahkan Yang Mulia pun tidak berhak campur tangan dalam masalah Camp Tianji. Tapi untuk omelan Kaisar, Wang Qiang tidak hanya tidak menunjukkan jejak takut, tapi tersenyum di seluruh wajahnya, tapi senyumnya penuh ketakutan dengan makna pemberontakan. Dan saat berbicara, dia menatap Xinjue, terlihat bahwa bawahan yang dia katakan akan dihukum adalah Xinjue. Bang! Bold Wang Qiang, apakah kamu akan memberontak? Jangan lupa, kamu hanyalah seorang penjabat marshal, dan aku dapat mencabut posisimu kapan saja. Melihat ini, Kaisar sangat marah, berdiri tiba-tiba, dan menunjuk ke arah Wang Qiang, berteriak keras. Kaisar tenang, mengatakan bahwa Wang Qiang memberontak, ini benar-benar serius. Hanya saja hukum raja ditentukan oleh Anda secara pribadi, Kaisar, Anda harus menjadi panutan bagi semua pejabat, dinasti dan orang-orang di dunia. Sebagai Jenderal Batalion Tianji saya, Xinjue tidak melapor kepada saya, Marsekal, tetapi datang ke kota kekaisaran untuk mengganggu Kaisar. Ini sama sekali tidak memperhatikan saya, Marsekal. Hari ini, saya hanya ingin memberitahu orang ini yang tidak tunduk pada hukum militer, bahwa dia kembali ke Camp Tianji, dan ajari dia aturan. Wang Qiang sedikit menyipitkan matanya, dan melanjutkan. Sombong, kemarilah, tangkap Wang Qiang untukku.
Melihat situasi ini, Kaisar tiba-tiba berteriak. Dan setelah Kaisar memberi perintah, ratusan penjaga Jinyi muncul dari aula. Sebagian besar penjaga Jinyi ini berada di level orang suci perang tingkat tinggi. Tetapi ada juga lebih dari selusin di tingkat kapten. Semuanya adalah dewa perang junior, keduanya bahkan berada di level dewa perang tingkat menengah. Dan pada saat ini, pedang mereka hampir pecah, mengelilingi Wang Qiang dan lainnya. Hahaha. Namun, yang mengejutkan semua orang, menghadapi pengepungan Jin Yuwei, Wang Qiang benar-benar tertawa terbahak-bahak setelah pandangan acuh tak acuh, dengan ironi dan jijik. Yang mulia, Jin Yuwei, Anda terlalu lemah. Jika Anda ingin kelompok sampah ini melindungi Anda, bagaimana saya bisa yakin? Baiklah. Saya akan tinggal di kota kekaisaran hari ini, dan saya akan melindungi Anda secara pribadi, bukan? Setelah tertawa, Wang Qiang berkata tiba-tiba, dan arti dari kata-katanya sangat jelas. Dia sebenarnya ingin menempatkan Kaisar sebagai tahanan rumah dan mengendalikan kekuatan kota kekaisaran. Sombong, turunkan. Segera setelah Wang Qiang mengatakan ini, sebelum Kaisar dapat mengatakan apapun, Kapten penjaga Jinyi sangat marah. Atas perintah, ratusan penjaga Jinyi mengacungkan senjata spiritual mereka dan melancarkan beberapa serangan terhadap mereka, diikuti oleh pengeboman Wang Qiang. Shua 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 shua. Senjata roh Jin Yuwei semuanya berwarna emas, dan energi yang dipancarkan darinya juga berwarna emas. Ratusan tubuh energi emas meledak, bersinar sangat, tetapi di bawah cahaya yang indah ini, mereka serangan yang kuat disembunyikan. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Wang Qiang sama sekali tidak takut, sebaliknya, ekspresi tegas muncul di wajah tuanya. Bang! Ahaha! Tiba-tiba, jubah lengan Wang Qiang tiba-tiba melambai, dan kekuatan tirani menyebar dari tubuhnya, tanpa diduga dengan mudah menahan serangan semua orang, dan membombardir tubuh semua orang. Dalam sekejap, ratusan penjaga di Jinyi jatuh telentang, berteriak berulang kali, yang luka ringan memuntahkan darah, dan yang luka parah pingsan dan tidak sadarkan diri. Dewa perang tingkat tinggi. Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan matanya untuk bersinar, dan alisnya berkerut, karena dia terkejut menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh Wang Qiang jauh di atas dewa perang tingkat menengah, bahkan dia tidak bisa menolak, dan ini mungkin menunjukkan bahwa Wang Qiang telah mencapai tingkat dewa perang tingkat tinggi. Ya, itu benar, penglihatanku bagus, dan aku benar-benar bisa melihat kekuatanku. Pada saat ini, Wang Qiang benar-benar menunjukkan senyum puas, dan kata-katanya juga membuktikan fakta bahwa dia telah mencapai tingkat yang tinggi. Tingkat dewa perang. Ternyata kamu telah mencapai dewa perang tingkat tinggi. Pantas saja kamu berani begitu sombong dan terang-terangan memberontak. Tapi Wang Qiang, apakah menurutmu kamu benar-benar dapat menggulingkan Kaisar dengan kekuatanmu, seorang petinggi tingkat dewa perang, dan antek-antek di belakangmu? Tetapi pada saat ini, Kaisar tiba-tiba bertindak tidak seperti biasanya. Tidak hanya kemarahan menghilang dari wajahnya, tetapi dia duduk kembali di kursi naga dengan senyum tipis di wajahnya. Hahaha, karena kamu sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, maka aku tidak perlu berputar-putar denganmu. Kamu adalah raja bodoh yang tidak memiliki cara untuk memerintah negara. Membiarkanmu mengelola dinasti Starfall hanyalah sebuah bencana saat fajar. Dan aku, Wang Qiang, hari ini aku ingin menggulingkanmu, raja yang bodoh, dan menguntungkan rakyat jelata. Mengenai apakah itu bisa digulingkan, sepertinya tidak ada ketegangan. Mungkinkah itu di dinasti Starfall ini, dapatkah saya menemukan seseorang yang menjadi lawan saya? Ming, Wang Qiang tidak lagi menyembunyikannya, dan benar-benar menjelaskan tujuan kunjungan ini, dan wajahnya penuh percaya diri. Tetapi pada saat ini, selusin jenderal yang mengikuti di belakang Wang Qiang juga mengangkat kepala, sepertinya mereka sudah siap untuk memberontak, dan kali ini mereka datang ke sini untuk membantu Wang Qiang. Namun, dibandingkan dengan mereka, para penjaga Jinyi yang pingsan di tanah penuh dengan kepanikan berita bahwa Marsekal Xiao Ding dari dinasti Starfall sakit parah telah lama dikabarkan, dan dalam keadaan seperti itu, Wang Qiang telah mencapai dengan cara ini, benar-benar tidak ada seorang pun di dinasti Starfall yang menjadi lawannya. Selain itu, dia memegang kekuatan militer di tangannya, tampaknya situasi keseluruhan telah diselesaikan. Hahaha, nada yang sangat besar. Apakah menurutmu kamu adalah satu-satunya dewa perang tingkat tinggi di dinasti Starfall?
Tetapi pada saat ini, suara sekeras guntur dan setebal lonceng kuno tiba-tiba bergema di aula. Ada suara di tengah, dan melihat ke sepanjang prestise, semua orang terkejut menemukan bahwa arah suara itu berasal dari bagian belakang kursi naga tempat kaisar duduk, tetapi bagian belakangnya jelas merupakan dinding tebal, dan tidak ada apa-apa. Bang! Di tengah mata semua orang yang tercengang, ledakan raungan tiba-tiba terdengar, dan dinding yang tampaknya sangat keras itu berbalik, dan ternyata itu adalah jebakan, dan ketika dinding itu dibuka, beberapa sosok muncul di depan mata semua orang. Bagaimana mungkin kamu? Bukankah kamu sudah? Dan ketika Wang Qiang melihat orang-orang itu, ekspresinya berubah drastis. Bukan hanya dia, hampir semua orang sulit mempercayai mata mereka, bahkan Xing Jue hal yang sama juga terjadi, karena di antara sedikit orang itu, pemimpinnya adalah Presiden Batalion Tianji, Marsekal Xiao Ding. Dan di belakang Xiao Ding, ada 5 lelaki tua, kelima lelaki tua ini tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, tetapi mereka memiliki aura yang sama, dan mereka semua memiliki kekuatan dewa perang tingkat tinggi. Xiao Ding, kamu masih hidup. Juga, mengapa auramu sama denganku? Dengan bakatmu, bagaimana kamu bisa menerobos ke alam ini? Wang Qiang terkejut, bahkan ketakutan dengan pemandangan di depannya, tapi Wang Qiang adalah orang yang paling terkejut. Karena 6 orang yang muncul, kecuali Xiao Ding, 5 lainnya semuanya adalah orang-orang yang bertengkar hebat dengan Wang Qiang. Kelima orang itu adalah orang-orang yang bersaing dengan Wang Qiang untuk posisi Perdana Menteri, dan akhirnya dijebak olehnya dan dipenjarakan oleh Kaisar 5. Dan ketika dia berpikir bahwa 5 orang yang seharusnya disiksa di penjara langit benar-benar muncul di sini, tidak hanya kulit mereka yang cerah, tetapi kekuatan mereka juga meningkat pesat, dan mereka semua telah mencapai tingkat dewa tingkat tinggi. Perang Wang Qiang merasa bahwa momentumnya tidak tepat, dan dia merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan membanjiri pikiran saya. Bab 542 Hukum Nasional, Peraturan Militer. Keenam orang di depan saya semuanya adalah korban dari celaka Wang Qiang, tetapi sekarang tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tetapi kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka muncul di depan Wang Qiang, belum lagi 5 menteri, tetapi Marsekal Xiao Ding sendiri adalah bukan seseorang yang bisa ditangani Wang Qiang. Woos! Melihat ada yang tidak beres, Wang Qiang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar aula. Kecepatannya sebanding dengan Benlei, dan dia sudah bergegas keluar dari aula dalam sekejap. Dengan kecepatan ini, bahkan Xing Jue tidak bisa menahan nafas, tetapi dia melarikan diri secara tak terduga. Woos! Dan tepat ketika Wang Qiang baru saja meninggalkan istana, embusan angin lain melewati sisi Xing Jue. Kali ini, Xing Jue bahkan tidak melihat sosoknya, tetapi aura yang tertinggal memberitahu keputusan Xing Jue. Orang itu adalah pembudidaya seni bela diri nomor 1 dari dinasti Starval, Marsekal Xiao Ding. Bang! Tepat ketika Marsekal Xiao Ding menjarah keluar dari istana, seberkas cahaya dan bayangan lain menjarah dari istana, dan akhirnya menghancurkan aula utama dengan keras. Kekuatan yang kuat menghancurkan tanah yang terbuat dari emas hitam. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan lubang besar muncul. Dan setelah cahaya dan bayangan ini memasuki aula, Marsekal Xiao Ding masuk ke aula dengan santai. Melihat sekeliling, semua orang terkejut menemukan bahwa cahaya dan bayangan yang jatuh di aula sebenarnya adalah Wang Qiang. Pada saat ini, wajah Wang Qiang seputih kertas, darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan telapak tangan yang dalam benar-benar muncul di dada baju besi senjata spiritual di tubuhnya. Senjata spiritual Great mengungkap daging berdarah Wang Qiang. Sangat kuat. Melihat Wang Qiang, yang terbaring di aula, gemetar terus-menerus, bahkan tidak dapat berbicara, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Dalam waktu sesingkat itu, Wang Qiang terluka parah oleh Marshal, hampir dinonaktifkan. Dari sini terlihat bahwa Marsekal Xiao Ding, gelar orang terkuat di dinasti Starval pasti layak disebut. Jika Xing Jue diizinkan untuk melawannya, saya khawatir akhirnya tidak akan pernah lebih baik dari itu. Wang Qiang, dan kekalahannya mungkin lebih buruk. Qiang. Pada saat ini, suara pedang terhunus tiba-tiba datang dari arah Kaisar, dan ketika dia memusatkan perhatiannya, Xing Jue terkejut menemukan bahwa pedang emas muncul di tangan Kaisar saat ini. Pedang ini berwarna keemasan, lebarnya kurang dari 1 inci dan panjangnya kurang dari 5 kaki,
tetapi memancarkan energi dan paksaan yang kuat. Fakta memberitahu Xing Jue bahwa itu sebenarnya adalah senjata spiritual bermutu tinggi. Pedang panjang emas memancarkan paksaan yang kuat, mengaduk angin puyuh putih pucat di udara. Angin puyuh berputar di sekitar kaisar dengan kecepatan tinggi, dan terus menyebar. Gelombang paksaan yang kuat menyapu orang-orang di aula. Dewa perang tingkat tinggi, jadi kaisar juga telah mencapai dewa perang tingkat tinggi. Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue, yang paling dekat dengan kaisar, dapat dengan jelas merasakan hal seperti itu. Paksaan yang kuat tidak terbatas pada senjata spiritual kelas atas itu dapat dipancarkan, karena aura ini terlalu kuat, dan bahkan memiliki rasa penindasan mutlak terhadap Xing Jue. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa kaisar juga seorang tingkat tinggi dewa perang. Langkah, 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 langkah. Kaisar memegang pedang emas dari senjata spiritual bermutu tinggi, dan jubah emas di tubuhnya menari dengan angin. Begitu aura raja tidak diragukan lagi ditampilkan, dia berjalan menuju arah Wang Qiang selangkah demi selangkah pada saat ini, dan melihat kaisar yang begitu kuat. Para jenderal berdarah besi daratan yang mengikuti Wang Qiang untuk memberontak, semuanya berwajah pucat dan benar-benar putus asa. Saat ini mereka ketakutan, sangat ketakutan, tubuh mereka gemetar tak terkendali, karena mereka sudah putus asa, benar-benar putus asa. Awalnya, mereka berpikir bahwa datang untuk membantu Wang Qiang kali ini akan mengubah identitas mereka dan menjadikan mereka eksistensi paling mulia di dinasti, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar digiring ke dalam jebakan oleh Wang Qiang, jebakan yang telah dilakukan oleh kaisar. Mempersiapkan. Wang Qiang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah raja bodoh yang akan menyukai dan mempercayai orang yang hina dan jahat sepertimu? Aku akan membuatmu mengerti sampai mati bahwa kamu berkolusi dengan dinasti Wuxiang. Aku sudah tahu tentang itu. Aku hanya sengaja membiarkanmu menjadi menteri penting tertentu, sehingga kamu berpikir kamu dihargai olehku, sehingga kamu dapat mengungkapkan kronik-kronimu dan semua pemberontak di dinastiku. Penjara surgawi, pada kenyataannya, saya mengirim mereka untuk mundur di nadi-naga dinasti untuk berlatih, sehingga mereka dapat menembus ke tingkat dewa perang tingkat tinggi dalam satu gerakan. Kaisar berjalan ke depan dan belakang Wang Qiang, dan melihat ke bawah dengan matanya yang sedikit menyipit Wang Qiang, yang pucat dan gemetar, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dan tatapan kaisar penuh dengan sarkasme, seolah-olah dia sedang melihat badut. Faktanya, memang benar, Wang Qiang mengira dia dipercaya oleh kaisar, berkolusi dengan dinasti Wuxiang, membentuk pasukannya sendiri, menunggu kesempatan untuk memenangkan tahta dalam satu gerakan, dan menjadi eksistensi tertinggi dari dinasti Starfall. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dia telah dipermainkan dan dipuji oleh kaisar. Sejak awal, dia telah jatuh ke dalam jebakan yang ditakdirkan untuk mati, para pelayannya. Paf! Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas, seperti naga emas mungil, menembak ke jantung Wang Qiang dengan kekuatan petir, mengenai lautan energi dan sumber jiwanya, disertai dengan percikan darah. Wang Qiang benar-benar dia kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat. Ayah mertua, kamu sendiri yang akan menangani para pemberontak di Camp Tianji. Setelah memenggal kepala Wang Qiang sendiri, kaisar melirik acuh tak acuh pada kelompok Pangzi yang berdiri di sana dengan gemetar tetapi tidak berani berbicara. Setelah menunggu yang lain, dia berkata kepada Xiao Ding sambil tersenyum, dan kemudian tiba-tiba berjalan kembali ke sisi Xing Jue, duduk kembali di kursi naga, dan berpura-pura menikmati pertunjukan. Om. Setelah mendengar kata-kata kaisar, Xiao Ding memutar pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya muncul, dan sebuah palu besar muncul di tangannya. Palu ini berdiameter 1 meter, seluruh tubuhnya berwarna gelap, dan permukaannya ditutupi dengan jarum palu yang tajam, memancarkan cahaya menyilaukan dan energi tirani, sebenarnya adalah senjata spiritual bermutu tinggi. Negara memiliki hukum negara, dan keluarga memiliki aturan keluarga. Tidak ada yang bisa mengubah peraturan militer Camp Tianji saya, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika Anda memiliki niat pengkhianatan di dalam hati, itu adalah hukuman mati. Sebagai komandanmu, aku akan membiarkanmu melakukannya hari ini. Datang dan temui kamu sendiri. Marsekal Xiao Ding memegang palu godam dan berjalan menuju Pangzi dan yang lainnya,
dan setiap kata di mulutnya membuat Pang Xi dan yang lainnya panik dan ketakutan. Tuan Marsekal, Yang Mulia, saya salah menunggu. Haruskah saya mendengarkan penjahat Wang Qiang itu, dan tidak boleh diperintahkan olehnya? Dan aku akan melakukan yang terbaik. Melihat ini, seseorang akhirnya tidak tahan dengan rasa takut akan kematian, dan berlutut dengan celepuk, sementara setelah dia, selusin jenderal berlutut di tanah, bersujud, dan memohon bantuan dari Marshal, bahkan jenderal besar pun tidak terkecuali. Namun, Xiao Ding benar-benar mengabaikan permintaan belas kasihan semua orang. Ketika dia berjalan ke arahnya, palu godam di tangannya tiba-tiba jatuh, seperti gunung raksasa yang menekan bagian atas, dan seorang jenderal di bawah palu godam sudah menjadi manusia, itu adalah genangan daging dan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Aku akan bertarung denganmu. Melihat permohonan belas kasihan itu sia-sia, wajah Pang Xi tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba melompat, melambaikan senjata spiritual di tangannya, dan menyerang balik ke arah Marshal dengan cahaya menyilaukan itu. Tapi dengan kekuatannya, di mana lawan Marshal, dia melihat bayangan raksasa hitam pekat jatuh dari langit, disertai suara seperti pai jatuh ke tanah, Pang Xi sudah berubah menjadi genangan air. Daging, meninggal secara tragis di aula. Paf, 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 paf. Setelah Pang Xi, tidak ada yang berani menyerang Marshal, apalagi memohon belas kasihan. Tidak ada seorang pun di depan Marshal yang bisa melarikan diri, mereka semua terkubur di bawah palu hitam gelap dan berubah menjadi genangan daging. Dan melihat pemandangan di depan mereka, kelompok Jin Yuei semua terkejut. Anda harus tahu bahwa para jenderal itu semua adalah pembangkit tenaga dewa perang, tetapi kelompok pembudidaya seni bela diri seperti itu tidak berdaya di depan Marsekal Xiao Ding. Seperti daging di atas talenan, siap untuk disembelih. Setelah beberapa saat, hanya ada satu jenderal yang tersisa di antara selusin Jenderal Kem Tianji, dan itu adalah Jenderal Agung Kem Tianji yang mengaku tidak egois dan selalu bertindak sesuai dengan hukum. Pada saat ini, jenderal besar sedang berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, jenderal paling terkenal di batalion Tianji selain Marshal, pada saat ini dia telah kehilangan semua martabat dan wajahnya. Ada yang ingin kamu katakan? Marsekal Xiao Ding berjalan di depan sang jenderal, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, jelas dia bermaksud untuk mempertahankan yang ini. Marshal, sebenarnya, kali ini saya tidak bermaksud untuk berkolusi dengan Wang Qiang dalam pemberontakan, tetapi untuk membantu Kaisar pada saat kritis. Marshal, Anda mengenal saya dengan baik, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyinggung dinasti atau Kem Tianji. Jenderal itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus. Hahaha, bantu Kaisar. Karena kamu sangat setia, mengapa kamu meracuni anggurku ketika aku sedang mabuk, mencoba membunuhku? Melihat sang jenderal saat ini, wajahnya pucat dan matanya redup. Sepertinya dia tidak bisa membayangkan bahwa hal-hal yang dia pikir tidak dia ketahui sebelumnya terungkap. Pada saat ini, dia juga benar-benar putus asa. Disertai dengan suara teredam terdengar lagi, jenderal besar itu telah direduksi menjadi genangan daging. Dalam sekejap mata, satu dewa perang tingkat tinggi, dua dewa perang tingkat menengah, dan lebih dari selusin dewa perang tingkat dasar mati di Starfall dinasti, ini memang kerugian besar jika kita katakan di tempat pertama. Namun jika dilihat sekarang, sepertinya tidak signifikan, karena di depan 7 dewa perang tingkat tinggi, nilainya memang tidak terlalu berarti. Bab 543 Pembuluh Darah Naga. Setelah Jin Yuei membersihkan darah dan lumpur di tanah, hanya Xinjue, Kaisar, Marsekal Xiao Ding, dan 5 orang dewasa yang tersisa di aula. Pada saat ini, wajah Xinjue penuh kebingungan, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, dia dengan jelas melihat bahwa Marsekal Xiao Ding diracun dan hidupnya sedang sekarat. Selain itu, dia juga tidak mengerti bahwa Kaisar memiliki kekuatan dewa perang tingkat tinggi pada usia seperti itu, dan kelima orang dewasa itu, yang bakatnya jelas tidak sebagus Wang Qiang, dapat menembus ke tingkat tinggi. Tingkat God of War begitu cepat, yang benar-benar membingungkan namun, Xinjue samar-samar merasa bahwa itu memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pembuluh darah naga yang dikatakan Kaisar sebelumnya. Xinjue, kamu benar-benar hebat, kamu telah mencapai level pertama Dewa Perang dalam waktu sesingkat itu. Kamu benar-benar jenius pertama dari dinasti Starfall saya.
Marsekal Xiaoding memandang Xing Jue dengan ekspresi senyum di wajahnya. Sikapnya terhadap Xing Jue benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika memang disengaja untuk mempersulit, maka sekarang dia tanpa malu-malu mengaguminya. Xing Jue, terima kasih Marshal. Melihat ini, Xing Jue buru-buru memberi hormat dan berterima kasih padanya. Jenderal Batalion Tianji menampung jutaan pasukan, yang berarti hukuman. Menjadi orang berpangkat tertinggi di Batalion Tianji selain Marshal, dan memegang kendali sejuta tentara dan penjaga, bagaimana bisa Xing Jue tidak bahagia? Namun, kata-kata Marsekal Xiaoding selanjutnya membuat Xing Jue tidak senang. Xing Jue, sama-sama, kamu adalah jenius paling luar biasa dalam sejarah dinasti Starval saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan bakat seperti kamu. Selain itu, melihat kamu dan Xin setuju satu sama lain, Kaisar dan aku telah memutuskan untuk memenuhi dua tujuanmu. Bung, biarkan kamu menikah dengan Xin dan menjadi menantu keluarga kerajaanku. Marsekal Xiaoding menyipitkan matanya sedikit, mengelus janggutnya, dan berkata kepada Xing Jue sambil tersenyum. Tapi setelah mendengar kata-kata Marsekal Xiaoding, dan kemudian melirik wajah Kaisar dan 5 menteri yang tersenyum, ekspresi Xing Jue berubah drastis. Karena dia hanya menganggap Putri Xin sebagai adik perempuannya, dan tidak ada hubungan antara pria dan wanita, selain itu hanya ada satu wanita di Xing, yaitu istrinya, Li Xiaohan. Selain Li Xiaohan, Xing tidak akan pernah menikahi wanita lain. Apa? Apakah kamu tidak mau melakukannya? Melihat penampilan Xing Jue, Marsekal Xiaoding, yang sebelumnya tersenyum, tiba-tiba menjadi murung. Xing Jue, mungkinkah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan? Tidak apa-apa untuk mengatakan apa yang kamu inginkan. Pada saat ini, Kaisar juga melihat bahwa reaksi Xing Jue salah, dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Saya Xing Jue, terima kasih atas cinta yang besar dari Kaisar dan Marshal, tetapi Xing Jue tidak berbakat, dan saya benar-benar tidak bisa menikah dengan Xin. Karena ada wanita lain yang menungguku di dunia fana, aku tidak akan pernah mengecewakannya. Melihat ini, Xing Jue tiba-tiba berdiri, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata kepada keduanya dengan rasa bersalah di wajahnya. Saya pikir itu adalah sesuatu, ternyata alasan ini. Xing Jue, saya tidak mengatakan Anda. Dunia biasa dan dunia ini adalah dua dunia. Platform penerima diturunkan dari zaman kuno, dan tidak ada yang tahu makna yang mendalam dari itu. Itu hanya bisa membimbing orang biasa. Orang dari dunia, tetapi mereka tidak dapat membuat mereka kembali. Jadi berhentilah memikirkan istri fana Anda, dan mulailah hidup baru ketika Anda datang ke sini. Setelah mendengar Xing kata-kata Jue, wajah suram Jenderal Xiao Dingben berubah lagi, dan dia benar-benar tersenyum bahagia untuk membujuk Xing Jue. Marsekal, bahkan jika tidak ada yang menunggu Xing Jue tidak akan pernah menikah dengan Xin. Karena Xin adalah adik perempuan dalam keputusan Xing Jue, dan perbedaan antara adik perempuan dan kekasih sepenuhnya antara keluarga dan cinta. Itu tidak bertanggung jawab kepada Xin, dan menurut saya, Xin hanyalah saudara laki-laki dan perempuan bagi saya, jadi saya harap Marshal tidak akan mempersulit Xing Jue. Xing Jue menolak dengan wajah tegas. Sombong. Xin adalah putri istana, satu-satunya putri kaisar, jadi mungkinkah dia tidak cukup baik untukmu? Melihat penampilan Xing Jue, Marsekal Xiaoding tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Xing Jue dan berteriak, dia benar-benar marah. Tetapi pada saat ini, semua orang yang hadir penuh dengan ekspresi jelek, bahkan Kaisar, mereka terus mengedipkan mata pada Xing Jue, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membujuk mereka, karena di dinasti Starval ini, Xiaoding bukan hanya seorang marshal, tetapi juga ayah mertua Kaisar, dan juga seseorang yang ditakuti Kaisar. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi, Xin, apakah Anda menikah atau tidak? Marsekal Xiaoding menatap Xing Jue dengan tajam dan menanyainya, dengan nada sedemikian rupa sehingga jika Xing Jue menolak, dia akan membunuhnya secara umum. Tidak menikah. Tapi yang mengejutkan semua orang, saat Xiaoding selesai berbicara, Xing Jue mengeluarkan jawabannya, dua kata pendek, nyaring dan kuat, penuh tekad Xing Jue. Bagus sekali. Saya pikir Anda belum mengetahui situasinya, maka saya akan mengurung Anda, biarkan Anda merenungkannya, jika Anda tidak berpikir dengan baik, saya akan mengunci Anda selama sisa hidup Anda.
Tiba-tiba, telapak tangan Xiao Ding tiba-tiba keluar, dan dia meraihnya. Di bahu Xinjue, tangan besar yang tebal itu dengan kuat menggenggam tombol kiri Xinjue, seperti kunci raksasa yang tak tertahankan, menguncinya dengan kuat. Pada saat yang sama, gelombang pemaksaan agung tertanam di tubuh Xinjue, membuatnya tidak bisa melawan. Di bawah pengaruh kekuatan seperti itu, Xinjue secara bertahap merasa sulit bernapas, matanya menjadi hitam, dan akhirnya dia pingsan. Xinjue tidak tahu sudah berapa lama dia koma, tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak lagi berada di Starfall Hall, tetapi di aula lain. Lebih besar dari Starfall Hall. Jauh lebih besar. Dinding di sekitarnya semuanya terbuat dari benda-benda khusus, yang tidak bisa dipecahkan dan sangat keras. Di dinding tidak ada lagi naga emas dan burung giok phoenix yang agung, tetapi berbagai mantra aneh. Jimat itu sepertinya menutupi seluruh aula dalam bentuk barisan besar, meskipun tidak memancarkan energi, hanya dengan berada di dalamnya, orang bisa merasakan rasa penindasan yang tidak bisa dijelaskan. Di mana ini? Mungkinkah ini penjara langit? Xinjue bergumam pada dirinya sendiri melihat ke aula megah dan aneh di depannya. Om. Tetapi pada saat ini, pesona di sudut aula tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan kemudian sesosok benar-benar muncul. Melihatnya dengan mata tetap, Xinjue tidak bisa menahan kegembiraan, karena orang itu adalah sebenarnya kaisar saat ini. Yang mulia, di mana tempat ini? Melihat kaisar, Xinjue tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, dia bergegas maju dan bertanya kepada kaisar. Bersenandung. Namun, sehubungan dengan kata-kata Xinjue, kaisar tidak menjawab, sebaliknya dia melambaikan jubah lengannya, dan dengan kilatan cahaya, sebuah meja besar muncul di depan Xinjue, di mana diletakkan semua jenis makanan ringan yang lezat, anggur berkualitas, dan makanan lezat. Selain meja besar ini, ada juga tempat tidur besar yang sangat indah, dan tempat tidur empuk tertata rapi di atas tempat tidur. Xinjue, ayah mertuaku, aku benar-benar tidak ada hubungannya, sepertinya kamu hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah mengeluarkan barang-barang itu, kaisar duduk di kepala tempat tidur, menyempitkan kepalanya. Mata dan berkata kepada Xinjue. Yang mulia, Anda tidak menyalahkan Xinjue, bukan? Melihat ini, Xinjue sudah mengerti maksud kaisar. Dia memang dikurung. Pernikahan dengan Putri Xinxin, dan memikirkan pernikahan itu, dia merasa sedikit malu pada kaisar di depannya yang sangat mencintainya. Masalah antara pria dan wanita adalah tentang saling sayang. Jika tidak, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebahagiaan? Meskipun aku sangat menyukaimu, aku tidak ingin melihat Xinxinku tidak bahagia. Masalah ini pergi. Dalam hatiku, ayah mertuaku memiliki temperamen itu, dan dia akan sembuh setelah beberapa saat. Sebenarnya, dia masih sangat menyukaimu, kalau tidak dia tidak akan mengurungmu di sini. Kaisar melambaikan tangannya, menandakan bahwa Xing tidak akan pernah melakukannya. Yang mulia, tempat apa ini? Melihat penampilan kaisar yang berpikiran terbuka, batu besar dalam tekadnya diletakkan dalam sekejap, dan kemudian dia menunjukkan senyum santai. Di sini? Xinjue, apakah Anda tahu mengapa 5 menteri cinta itu, yang tinggal di Dewa Perang tingkat menengah selama beberapa dekade, semuanya dapat menembus Dewa Perang tingkat tinggi dalam waktu singkat? Kaisar menyipitkan matanya sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah karena ini? Xinjue bertanya dengan heran. Cerdas, itu benar, disinilah letak nadi naga dari dinasti Starfall saya. Kaisar menunjukkan mata kagum. Tapi yang mulia, apa bedanya di sini? Mengapa saya tidak merasakannya? Setelah mendapat jawaban dari kaisar, Xinxin sangat gembira, dia melihat ke aula yang luas itu lagi, tetapi selain mantra aneh itu, dia masih tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Xinjue, jangan remehkan tempat ini. Ini adalah urat naga dari dinasti Starfall saya. Belum lagi 5 menteri, bahkan saya mengandalkan kekuatan urat naga untuk menerobos ke tingkat dewa-dewa tingkat tinggi. Perang. Setiap beberapa hari. Kamu berlatih di sini sendirian, dan dengan bakatmu, kamu pasti akan meningkat pesat. Kaisar tertawa dia menjelaskan. Hei, ada efek yang aneh. Itu terjadi sekali dalam 100 tahun. Aku benar-benar beruntung.
Setelah mendengar penjelasan Kaisar, Xingjue secara kasar memahami artinya, dan kemudian menunjukkan ekspresi gembira. Xingjue menggunakan seni pelahap jiwa untuk memurnikan batu suci, dan kecepatan kultivasinya sudah mengerikan. Jika dia menambahkan apa yang disebut kekuatan pembuluh darah naga, itu mungkin bahkan lebih menakutkan. Xingjue menantikan level apa yang akan dia capai akan lebih baik jika dia bisa mencapai dewa perang tingkat tinggi. Karena Yang Mulia Jiwa telah memberitahu Xingjue saat itu bahwa ketika kekuatannya mencapai dewa perang tingkat tinggi, dia akan memberitahu Xingjue tentang lokasinya, dan Xingjue dapat pergi untuk menyelamatkannya saat itu. Dan dengan bakat Xingjue, ditambah dengan senjata spiritual bermutu tinggi dari Syura Pemakan Jiwa, setelah mencapai dewa perang tingkat tinggi, Xingjue berpikir bahwa seharusnya tidak ada seorang pun di benua Asura ini yang bisa menjadi lawannya, jadi itu wajar untuk menyelamatkan Yang Mulia Jiwa. Mari kita bicara lagi. Pada saat itu, di bawah bimbingan Yang Mulia Jiwa, dia dapat menembus level legendaris dan pergi dari sini untuk pergi ke dunia misterius sumber jiwa untuk menemukan keberadaan ayahnya. Bab 544 Aturan Langit dan Bumi. Yang Mulia, apakah ada berita dari dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli? Namun, setelah sangat gembira, Xingjue tiba-tiba teringat bencana yang disebabkannya. Selama dia memikirkan dinasti Wuxiang dan dinasti keberuntungan, dia mungkin selesaikan masalah. Kapan saja Xingjue sedikit mengernyit, dan bertanya kepada Kaisar dengan nada bermartabat. Belum, tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dinasti Starfall saya tidak takut sama sekali. Dengan kekuatan dinasti Starfall saya saat ini, bahkan jika kedua dinasti bersatu, mereka mungkin tidak dapat menahan saya. Saya telah menempatkan tahun-tahun ini, singkatnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa dinasti Starfall saat ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan, dan meningkat dengan cepat. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, seluruh benua Asura akan bersatu. Wajah Kaisar penuh dengan senyum percaya diri, tetapi dengan kata-katanya yang lembut, dia menunjukkan aura raja yang tak tertandingi, menunjukkan ambisinya yang agung. Dan melihat Kaisar pada saat ini, hati menggantung Xingjue lega. Dia melihat melalui wangqiang dari Kaisar, dan biarkan dia mengungkapkan niat sebenarnya. Dan sekarang dinasti Starfall memiliki 7 dewa perang berpangkat tinggi. Sarana Kaisar memang sangat pintar. Jadi Xingjue percaya bahwa karena Kaisar bisa begitu percaya diri, itu berarti dia pasti punya alasan untuk percaya diri. Yang Mulia, apakah benar Anda tidak dapat kembali ke dunia fana ketika Anda datang ke sini? Bukankah Anda mengatakan bahwa ada pulau terpencil di mana Anda dapat memindahkan orang yang belum mencapai santo pertempuran ke dunia fana? Setelah ancaman itu, Xingjue tiba-tiba mendengar sesuatu tentang pulau terpencil itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Xingjue tidak berniat untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, cepat atau lambat dia akan kembali ke alam fana, ke benua Asura, jadi dia benar-benar ingin tahu bagaimana cara kembali, lebih cepat lebih baik. Xingjue, apakah kamu berbicara tentang pulau melayang? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Entahlah, aku hanya mendengar bahwa semua bayi yang belum mencapai level santo perang akan dikirim ke pulau terpencil. Setelah mereka dewasa, ingatan mereka akan disegel dan dipindahkan ke dunia fana. Saya tidak mengerti. Sepertinya kamu baru saja mendengarkan orang membicarakannya, dan kamu tidak tahu banyak tentang benua Syura ini. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini, dan memberitahumu tentang benua Asuraku. Melihat penampilan Xingjue, sang kaisar tampak ingin memberinya pidato panjang. Melihat hal tersebut, Xingjue buru-buru memindahkan kursi dan duduk di samping Xingjue dengan wajah serius, karena ini juga yang ingin dia ketahui. Dia telah bertanya kepada banyak orang tentang hal semacam ini, tetapi banyak orang tidak tahu banyak tentang itu, meskipun Venerable Soul mengetahuinya, dia tidak pernah mengatakannya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat membuat penasaran Xingjue. Izinkan saya memberitahu Anda tentang benua Asura terlebih dahulu. Benua Asura adalah pulau besar yang terisolasi. Di luar daratan ada wilayah laut yang luas. Di wilayah laut itu, ombaknya mengamuk, anginnya konstan, dan itu sangat berbahaya. Dunia, jadi sejak zaman kuno, ada banyak orang yang mengira mereka berhasil dalam kultivasi, ingin pergi ke dunia yang tidak dikenal itu, dan lebih suka mempertaruhkan nyawa untuk memasuki laut, tetapi mereka semua terkubur di laut. Kaisar tersenyum, seolah mengatakan, kisah umumnya menceritakan legenda masa lalu kepada Xingjue.
Sebesar apapun ombaknya, tetaplah ombak, dan sekuat apapun anginnya, tetaplah angin. Dewa perang tidak takut pada angin dan ombak. Pasti ada keberadaan yang lebih menakutkan di wilayah laut itu. Jika tidak akan seperti ini. Xing Jue sepertinya sedang berpikir. Ada apa? Itu benar, kamu benar. Justru karena mentalitas seperti inilah prajurit dewa perang berani pergi ke laut. Adapun apa yang ada di kedalaman laut, kita sekarang tahu. Badai petir itu penghalang yang tidak bisa ditembus yang mencegah orang dari daratan pergi dari sini. Menurut seseorang yang cukup beruntung untuk melarikan diri kembali, pusat kekuatan dewa perang tidak menunggu untuk memasukinya. Itu terhapus menjadi abu, jadi mulai sekarang sangat sedikit orang di daratan yang memiliki ide untuk meninggalkan daratan, dan mereka hanya bisa tinggal di sini. Kaisar terus menjelaskan. Mendengar ini, Xing Jue mau tidak mau tersentak, meskipun dia belum pernah melihat wajah sebenarnya dari badai yang menghubungkan langit dan bumi, tetapi hanya dengan memikirkannya, Xing Jue dapat menebak pemandangan yang begitu menakutkan. Namun, meskipun dewa perang yang kuat tidak dapat melewati badai petir, orang-orang di level itu bisa, kata Kaisar lagi. Level itu? Level apa itu? Xing Jue bertanya dengan penuh semangat, karena level misterius itu selalu menjadi salah satu hal yang sangat ingin dia ketahui. Aku tidak tahu terlalu baik, aku hanya tahu bahwa dia dapat memahami kekuatan Syura dan bergabung dengan langit dan bumi. Perubahan yang dia bawa ke benua itu adalah mengapa dinamai benua Asura oleh 3 dinasti. Setelah itu, ada 2 orang kuat di level itu, tapi sayangnya ketiga orang super kuat itu semuanya berasal dari dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli. Tetapi dinasti Starfall kita tidak pernah muncul. Namun, sekarang Starfall kita dinasti telah melihat harapan, Xing Jue, saya yakin Anda akan menjadi orang kuat pertama di dinasti Starfall saya. Atau, hanya Anda yang dapat mendorong dinasti Starfall saya ke tahta benua Asura. Setelah mengatakan ini, tatapan Kaisar di Xing Jue mulai berkedip. Jangan khawatir, Yang Mulia, Xing Jue pasti tidak akan mengecewakanmu. Jawab Xing Jue dengan percaya diri, karena dia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai level legendaris. Ya, kamu tidak pernah mengecewakanku, haha, topiknya agak jauh, izinkan aku memberitahumu tentang Pulau Hanyut. Pulau Hanyut bukan produk dari benua Asura, 3 dinasti, karena Hanyut Pulau datang dari badai petir di antara mereka. Dan pulau yang hanyut itu bukan 1, tapi puluhan ribu jumlahnya, hampir di mana-mana di tepi benua Asura. Setiap pulau yang hanyut akan tinggal di daratan selama 2 hari, dan akan pergi setelah 2 hari, hanyut ke kedalaman laut. Adapun bagian dalam pulau hanyut, tidak ada yang tahu, karena pulau hanyut ditutupi dengan penghalang yang menghalangi pandangan. Dan orang-orang yang ingin tahu pernah mencoba menerobos penghalang dan masuk di antara mereka, tetapi hanya dengan menyentuh pesona, itu telah berubah menjadi kabut darah. Kaisar berkata dengan sedikit penyesalan, seolah-olah dia juga menyesal tidak dapat melihat situasinya di dalam Pulau Hanyut. Kalau begitu, bagaimana cara mengirim bayi itu ke Pulau Hanyut? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Kantung kain yang digunakan untuk membungkus bayi di 3 dinasti besar semuanya diturunkan dari zaman kuno. Saat dibungkus dengan kantung kain itu, bayi tidak akan dirugikan oleh kekuatan Syura. Saat kantung kain berada pada jarak tertentu dari Pulau Hanyut, itu akan tersedot ke dalamnya. Kaisar melanjutkan. Siapa yang memberitahu 3 dinasti bahwa bayi yang kekuatannya belum mencapai santo pertempuran harus dikirim ke Pulau Hanyut, dan siapa yang mewariskan kantong kain kuno? Xing Jue penuh rasa ingin tahu dan bertanya lagi. Saya hanya tahu bahwa itu diturunkan dari zaman kuno, tetapi tidak ada yang tahu. Ini adalah aturan yang diturunkan dari zaman kuno. Tidak ada dinasti yang berani tidak mengikuti aturan ini. Kaisar tersenyum ringan. Ini sangat aneh. Mungkinkah seseorang mengendalikan semuanya di sini? Mendengar ini, Xing Jue mulai curiga. Sepertinya semua yang ada di benua Asura sudah diatur, atau bahkan dirancang, dan tidak ada yang tahu tentang ini. Siapa dia? Apakah dia manusia, atau dia makhluk lain? Namun Xing Jue telah menyadari satu hal, yaitu keberadaan misterius ini. Sepertinya dia tidak ingin membiarkan kehidupan di hatinya mati tanpa alasan, bahkan jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan tanah ini, itu tetap akan membuat mereka hidup dengan bangga di dunia fana.
Mungkinkah ini yang disebut aturan dan hukum? Memikirkan hal ini, hati Xingjue diam-diam curiga. Haha, seseorang memang menguasai tempat ini. Jika kamu tidak mengikuti perintahnya, kamu akan dihukum oleh surga, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia, mungkin dia adalah surga. Dinasti adalah yang paling kuat. Dan itu sangat kuat sehingga tiga lainnya tidak berani melawannya, dan hanya bisa membiarkannya dimanipulasi. Turun dari zaman kuno, dan mulai mengabaikan bayi mereka tidak lagi dibungkus dengan kantong kain yang diturunkan dari zaman kuno, dan tidak lagi dikirim ke pulau-pulau terapung. Kemudian, mereka dihukum oleh surga, dan seluruh dinasti musnah dalam semalam. Dan tidak ada yang selamat. Tanah itu juga menjadi tempat terkutuk. Tidak ada yang berani memasukinya, karena mereka akan mati jika memasukinya. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan tempat yang menempati setengah dari benua Asura telah berubah menjadi hutan kuno yang lebat. Di sana, itu disebut isolasi hutan. Sejak itu, tidak ada dinasti yang berani untuk tidak bertindak sesuai dengan aturan yang diturunkan dari siapa yang tahu kapan, karena mereka semua takut dihukum oleh surga, dan dinasti Starfall saya tidak terkecuali. Kaisar melanjutkan, dan ketika dia berbicara tentang ketika mengingat kembali kisah puluhan ribu tahun yang lalu, dan hutan terpencil yang tidak ada yang berani masuk sekarang, bahkan raja yang memerintah dunia pun menunjukkan ekspresi ketakutan. Hukuman Tuhan? Apakah ini akhir dari melanggar aturan? Xingjue menunjukkan tatapan serius, dan dia tiba-tiba mendengar aturan yang tidak dapat diganggu-gugat yang pernah dikatakan Periing. Orang-orang di benua Tianwu tidak dibatasi, itu karena mereka tidak tahu aturan. Nyatanya, orang-orang di benua Tianwu, termasuk yang ada di dunia fana, sudah tercakup oleh apa yang disebut aturan secara tidak terlihat, dan pembatasnya hanya karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melanggar aturan. Orang-orang di dunia fana hidup di tanah yang bahagia, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dapat hidup selamanya jika mereka mencapai Worsen, tetapi mereka tidak dapat menahan godaan tempat suci, membuka pintu tempat suci, dan datang di sini, dikurangi menjadi perbudakan. Dan batu suci yang jatuh dari langit, orang yang ingatannya disegel dan masuk ke dunia fana, ini semua disebut aturan, aturan yang terus beredar. Semua ini adalah keberadaan yang telah ditentukan sebelumnya dan aturan yang tidak dapat dilanggar. Jika seseorang berani melanggarnya, mereka akan dihukum oleh surga. Bahkan orang kuat seperti Periing yang bisa memasuki dunia fana tidak akan berani melanggarnya. Bab 545 Kekuatan Ilahi Vena Naga. Oke Xingjue, saya pikir Anda harus jelas sekarang bahwa hampir tidak mungkin untuk kembali ke dunia fana. Tapi untuk level itu seperti kekuatan super legendaris. Karena Anda dapat menembus apakah badai petir dapat hancurkan penghalang Pulau Hanyut, kita tidak tahu apakah kita memasuki Pulau Hanyut. Tiba-tiba, Kaisar berdiri, tersenyum dan menepuk bahu Xingjue, artinya sangat sederhana dan jelas. Artinya, kembali ke dunia fana bukannya tanpa harapan, selama Xingjue bisa mencapai alam dan level legendaris, mungkin bisa. Setelah itu, Kaisar menggunakan kunci khusus untuk memanggil gerbang pesona di aula, dan pergi dari sini, hanya menyisakan Xingjue sendirian di apa yang disebut Nadi Naga. Setelah mempelajari segalanya, hati gantung Xingjue jatuh ke tanah, dia tidak khawatir tentang apapun lagi, karena dinasti Starfall sangat kuat, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya, dan bahkan dia hanya mengetahuinya. Jika dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli berani tidak menguntungkan dinasti Xingyun, melancarkan serangan, dan menyebabkan perang, mereka akan menjadi orang yang tidak beruntung. Xingjue juga tahu bahwa Marsekal tidak benar-benar ingin menghukumnya dan memaksanya menikahi putri Xinxin. Dan Xingjue juga tahu bahwa selama dia mencapai level legendaris dan menjadi orang super kuat yang bisa mengendalikan kekuatan Shura, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia fana dan benua Tianwu. Saat itu, Xingjue bisa kunjungi Li Xiaohan dan kunjungi ibuku, Tuan, dan teman-teman. Beritahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja untuknya di sini, dan juga beritahu mereka bahwa ketika dia mencapai tingkat suci perang, jangan buka gerbang tempat perlindungan sesuka hati. Tetaplah di dunia fana, tetaplah di benua Tianwu, jadilah pembudidaya seni bela diri teratas di sana, dan jalani hidup yang kekal. Ngomong-ngomong, kekuatan Shura. Tapi pada saat ini, mata Xingjue tiba-tiba menyala, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur, jari telunjuknya bergetar, dan sinar ungu gelap muncul, mengambang di tengah udara.
Sinar cahaya ungu tua ini sangat bisa dibayangkan seperti roh, tetapi mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Dan ketika muncul di sini, Xing Jue dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan fluktuasi tak terlihat mendekati dan mengelilinginya, dan Xing Jue menduga bahwa itu mungkin tersembunyi di udara, tersembunyi dalam kekuatan Shura di sampingnya. Kekuatan Shura sangat kuat, jika aku memurnikannya, bukankah itu akan tumbuh lebih cepat? Melihat kekuatan aneh Shura di depannya, mata Xing Jue berbinar, dan wajahnya penuh kegembiraan. Kekuatannya terlalu rendah untuk berani menyempurnakan kekuatan Shura, namun fakta membuktikan bahwa kekuatan Shura bisa disempurnakan. Karena kekuatan Shura yang tersisa di besi Dewa Asura disempurnakan oleh Xing Jue dan Li Xiaohan, sehingga mendapatkan kekuatan. Meskipun hanya ada sedikit sisa kekuatan, efeknya sudah sangat jelas. Jika kekuatan Shura yang kuat ini dapat disempurnakan, maka Xing Jue hampir tidak dapat membayangkan level apa yang akan dia capai, dan mungkin dia dapat langsung dipromosikan ke level legendaris. Dan jadilah pembangkit tenaga super legendaris. Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak ragu-ragu, duduk bersila, menutup matanya, dan mulai memanggil jiwa gelapnya, dengan hati-hati membungkus kekuatan Shura di dalamnya, dan memulai proses pemurniannya. Xing Jue hari ini telah mencapai level Dewa Perang. Jika level seperti itu masih ada di dunia fana, betapa menakutkannya itu tidak terbayangkan. Meskipun tidak mungkin terbang ke sini, bagaimanapun juga itu adalah Dewa Perang. Sang legendaris ranah yang bisa menguasai kekuatan Shura hanya berjarak satu tingkat. Jadi ketika kekuatan jiwa Xing Jue bersentuhan langsung dengan kekuatan Shura ini, tidak menimbulkan kerugian apapun, sebaliknya, ketika Xing Jue mengaktifkan seni pemakan jiwa, kekuatan Shura justru mulai menyusut, seolah-olah dia takut. Dan ini membuat Xing Jue sangat gembira, karena itu menunjukkan bahwa kekuatan Shura sebenarnya takut pada kekuatan jiwa Xing Jue, yang berarti kekuatan Xing Jue saat ini sepertinya mampu menyempurnakan kekuatan Shura ini. Setelah menemukan situasi ini, Xing Jue berhenti berjinjit dan mulai mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menyempurnakan kekuatan Shura, dan mulai mengaktifkan seni pemakan jiwa, mengendalikan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan sengit pada kekuatan Shura. Namun, yang membuat Xing Jue merasa tidak berdaya adalah selama 1 jam penuh, Xing Jue tidak segan-segan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang, namun tidak menimbulkan banyak kerusakan pada kekuatan Shura. Lagi pula, Xing Jue membutuhkan 1 jam penuh untuk menyempurnakan hanya sedikit kekuatan Shura. Setelah pemurnian yang melelahkan, Xing Jue mungkin juga menyempurnakan batu suci lebih cepat. Hei, tentu saja, kekuatan Shura bukanlah sesuatu yang bisa aku sempurnakan hari ini. Sangat sulit untuk mencapai langit dalam 1 langkah. Tiba-tiba, Xing Jue ambruk di kepala tempat tidur lagi, meletakkan tangannya di atas bantal, dan menutup matanya mengistirahatkan pikirannya. Dia tidak lagi peduli dengan kekuatan Shura yang melayang di udara, karena saat ini dia sudah berkeringat deras dan kelelahan, dan menyempurnakan kekuatan Shura benar-benar terlalu sulit. Om. Tapi tepat ketika Xing Jue hendak melepaskan kekuatan pemurnian Shura, suara aneh tiba-tiba terdengar berirama di aula yang luas ini, dan suara itu menjadi semakin keras. Setelah mendengar suara ini, Xing Jue tiba-tiba membuka matanya, duduk, dan melihat sekeliling. Ini? Mungkinkah itu kekuatan ilahi dari pembuluh darah naga? Melihat segala sesuatu di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan kegembiraan, karena dia terkejut menemukan bahwa mantra di sekitar aula sebenarnya bisa memancarkan cahaya redup, dan cahaya itu semakin kuat dan kuat Sheng. Sepertinya ada aura samar yang memancar darinya, dan aura itu sangat misterius, yang membuat Xing Jue merasa segar. Pasti begitu. Saya tidak menyangka bahwa saya sangat beruntung. Ketika saya pertama kali masuk, saya menemukan kekuatan ilahi dari pembuluh darah naga. Setelah memastikan bahwa ini adalah kekuatan ilahi dari pembuluh darah naga yang dibicarakan Kaisar tentang, Xing Jue tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan batinnya. Dia buru-buru menyingkirkan kekuatan Shura, keluarkan sejumlah besar batu suci, letakkan di aula seperti bukit, dan mulailah memurnikan. Dengan peningkatan level, jumlah batu suci yang dapat dimurnikan Xing Jue setiap hari juga meningkat pesat. Benar saja, itu kekuatan ilahi. Perasaan ini sangat keren. Xing Jue memurnikan batu suci dengan sangat cepat, dan batu suci sudah disempurnakan olehnya dalam sekejap mata, dan pada saat ini, wajahnya berlinang air mata.
Ekspresi kegembiraan, karena dia terkejut menemukan bahwa di bawah paket kekuatan ilahi ini, energi yang ditukar untuk memurnikan batu suci sebenarnya 10 kali lipat dari waktu biasa. Kecepatan ini sungguh tak terbayangkan. Setelah itu, Xing Jue tidak sopan, dan mulai memurnikan terus-menerus. Suara aneh berlangsung selama 1 jam penuh, dan kekuatan ilahi juga menyelimuti Xing Jue selama 1 jam penuh, dan Xing Jue juga memurnikan batu suci selama 1 jam penuh. 1 jam kemudian, Xing Jue tidak hanya benar-benar kelelahan, tetapi wajahnya memerah, karena dia telah merasakan manfaat dari kekuatan ilahi itu secara mendalam. Xing Jue yakin jika dia terus berlatih seperti ini, jika kekuatan ilahi muncul setiap hari, mungkin dalam sebulan, dia akan dapat melangkah ke level Dewa Perang Perantara. Ini dibandingkan dengan Kaisar yang telah menyelamatkan selama lebih dari 10 tahun, dan Menteri tak dikenal yang telah menyelamatkan selama puluhan tahun sebelum dia menerobos kecepatan Dewa Perang tingkat menengah. Eksekusi adalah kengerian yang nyata, ini tidak terbayangkan oleh orang lain. Hanya saja selalu ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Sejak malam ketika dia memasuki Nadi Naga, dia merasakan kekuatan ilahi dari Nadi Naga selama 1 jam. Selama sebulan penuh, kekuatan ilahi dari Nadi Naga belum muncul kembali. Aneh, mengapa kekuatan ilahi tidak muncul lagi? Mungkinkah 1 tahun telah berlalu? Pembuluh darah naga telah memasuki masa istirahat 100 tahun? Selain itu, Nadi Naga ini memiliki kekuatan khusus, yang sebenarnya dapat memblokir fluktuasi energi dari tatanan harta karun atas dan jimat komunikasi, sehingga Xing Jue tidak dapat berkomunikasi dengan Kaisar. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan ilahi dari Nadi Naga sudah lama tidak muncul, Xing Jue dapat dikatakan sangat membosankan dan tertekan hingga ekstrim. Xing Jue hari ini benar-benar terasa seperti di penjara. Jika benar kekuatan Dewa Naga telah habis selama setahun, maka Xing Jue benar-benar sial. Dia membiarkannya merasakan manisnya dan kemudian menghilang. Tidak peduli seberapa banyak dunia menyiksa orang. Adalah benar. Hei, jika kamu tidak memiliki kekuatan suci, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah menghela nafas tak berdaya, jubah lengan Xing Jue melambai, memanggil batu suci yang ditempatkan di aula, dan memulai latihan harian. Untuk menunggu Dewa Kekuatan Nadi Naga, Xing Jue tidak mulai berlatih sampai akhir setiap hari, agar tidak melewatkan waktu yang baik untuk melatih kekuatan dewa. Kecepatan di mana Xing Jue memurnikan batu suci secepat sebelumnya, bahkan meningkat dibandingkan sebelumnya, tetapi setelah dia melangkah ke Dewa Perang yang belum sempurna, kekuatan yang dibawa oleh batu suci kepadanya dapat diabaikan. Xing Jue menutup matanya dengan erat, dan ketika 1 batu suci dimurnikan, lengan bajunya sedikit bergoyang, dan batu suci lainnya akan melayang di depannya untuk terus dimurnikan. Ketika batu suci baru saja dimulai, itu berubah. Om. Saya melihat bahwa cahaya biru tua yang terus-menerus dari batu suci tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan ketika itu mengalir ke tubuh Xing Jue, mata Xing Jue tiba-tiba terbuka, dan 2 sinar cahaya meledak. Sudut mulutnya melayang dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan, karena kekuatan ilahi pembuluh darah naga yang telah menghilang selama sebulan tiba-tiba muncul kembali. Tuhan sangat baik padaku. Dengan cara ini, kekuatan ilahi dari Nadi Naga belum hilang. Melihat mantra yang berkedip-kedip dan berfluktuasi di sekitar aula, Xing Jue sangat gembira, tetapi dia tidak berani terlalu mandek. Dia buru-buru terus menutup matanya dan memulai penyempurnaan cepat. Karena Xing Jue tidak tahu berapa lama kekuatan Dewa Pembuluh Darah Naga ini akan bertahan, terakhir kali kekuatan Dewa Pembuluh Darah Naga hanya bertahan selama 1 jam, yang kebetulan merupakan setengah dari latihannya. Jadi hari ini Xing Jue harus mempercepat dan mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin dalam jam ini, memurnikan beberapa batu suci. Bab 546 Objek Tersegel. Aneh, mengapa kekuatan ilahi dari Pembuluh Darah Naga begitu tahan lama hari ini? Di bawah latihan terus-menerus Xing Jue telah melupakan konsep waktu, tetapi ketika energi dalam tubuhnya mencapai batas dan tidak dapat lagi menyerap energi. Energi batu suci, Xing Jue tahu setidaknya 1 atau 2 jam telah berlalu. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa tidak hanya kekuatan ilahi dari Pembuluh Darah Naga tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kekuatan ilahi dari Pembuluh Darah Naga, yang muncul dari mantra yang padat di sekitarnya, menjadi lebih dan lebih intens, cahaya dalam ayunan penuh. Tidak,
Nadi naga ini aneh. Waktu berlalu, dan kekuatan nadi naga muncul. 5 jam penuh telah berlalu, dan Xing Jue tidak tertidur malam itu, karena suara mendengung di telinganya karena kemunculan kekuatan dewa menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, melihat mantra yang tidak lagi berkedip-kedip, tetapi selalu bersinar dengan cahaya, dan menjadi semakin kuat, Xing Jue penuh dengan kegelisahan dalam tekadnya. Meskipun Xing Jue sudah lama tidak berada di pembuluh darah naga ini, dan ini baru kedua kalinya dia bertemu dengan kekuatan dewa dari pembuluh darah naga, tetapi Xing Jue merasa bahwa kekuatan dewa dari pembuluh darah naga telah mencapai tingkat yang tidak normal. Pesona sekitarnya menjadi semakin aneh di bawah selubung cahaya yang begitu kuat. Penampilan itu sepertinya tidak lagi hanya mengirimkan energi, tetapi menggunakan energi untuk menindas mantra. Rasanya mereka ingin mematahkan mantranya. Mungkinkah pembuluh darah naga adalah semacam bentuk kehidupan? Apakah dia disegel di sini? Xing Jue dengan cemas berjalan bolak-balik di aula yang luas saat ini. Dia terus berspekulasi, dan mengandalkan pengalamannya. Malam ini ditakdirkan itu tidak lagi tenang, dan hal-hal yang tidak biasa kemungkinan besar akan terjadi di sini. Tidak ada yang pernah melihat nadi naga, bahkan kaisar sekalipun, karena buku-buku sejarah kuno dihancurkan selama perang, jadi tidak ada yang tahu fungsi spesifik dari urat naga. Itu hanya diabadikan sebagai jimat, dan percandian semacam ini hanyalah penghormatan spiritual. Lagi pula, nadi naga ini dapat menunjukkan kekuatan ilahinya sekali dalam 100 tahun. Tetapi jika Anda melihat ke belakang, kesaktian pasti bukan disebabkan oleh aula ini. Jika tidak, itu tidak bisa terputus-putus, yang berarti ada hal lain di aula yang luas ini. Dan melihat mantra aneh di sekitar aula utama, Xing Jue merasa bahwa yang disebut pembuluh darah naga mungkin semacam bentuk kehidupan yang kuat yang disegel di sini oleh nenek moyang dinasti. UPS, kekuatan dewa sangat aneh, itu berarti pembuluh darah naga sangat kuat. Jika pembuluh darah naga benar-benar ingin dibuka, maka aku mati? Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak bisa menahan keringat dingin. Sekarang dia tidak bisa menghubungi Kaisar dan pada tengah malam seperti itu, Kaisar dan Dayang pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk datang dan menemuinya. Ini menunjukkan bahwa Xing Jue hanya bisa menunggu di sini, menunggu perubahan pembuluh darah naga, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Lihat saja itu menembus segel. Om. Pada saat ini, disertai dengan suara yang menusuk telinga, Xing Jue hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan diselimuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Seberapa kuat cahaya dari mengeja, tingkat ini? Bum, gemuruh, gemuruh. Segera setelah itu, kaki Xing Jue mulai bergetar, dan getaran ini menjadi semakin kuat, dan tidak hanya kakinya, tetapi seluruh aula bergetar, getaran yang kuat. Dan di bawah getaran ini, Xing Jue terkejut menemukan bahwa mantra itu benar-benar berubah. Mereka benar-benar mulai melayang keluar dari dinding, meskipun kecepatannya sangat lambat, mereka benar-benar melayang keluar, jatuh. Tidak, sepertinya pembuluh darah naga ini benar-benar aneh. Mungkinkah ada semacam monster yang disegel di sini? Segel malam ini? Xing Jue menjadi semakin yakin akan segala sesuatu di depannya. Tempat ini sebenarnya adalah tempat yang tersegel, dan yang disebut pembuluh darah naga hanyalah benda yang tersegel. Dia bahkan merasa bahwa kekuatan ilahi dari nadi naga hanyalah kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh benda tersegel yang mencoba menembus segel. Jika memang begitu, dan bukankah makhluk yang telah disegel selama ribuan tahun akan muncul kembali? Seberapa mengerikankah seorang pria yang bisa hidup di dunia ini selama ribuan tahun? Tidak, aku harus menghentikannya. Jika tidak, dinasti Starfall mungkin dalam bencana. Setelah mengkonfirmasi semuanya di sini, Xing Jue merasa bahwa benda yang tersegel itu tidak boleh berhasil dibebaskan. Jika tidak, bukan hanya dia akan mengalami nasib buruk, bahkan seluruh benua Asura tidak beruntung, karena pria yang telah disegel selama ribuan tahun pasti bukan orang yang baik, setidaknya bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Memikirkan hal ini, Xing Jue mulai mencari dengan hati-hati, ingin menemukan cara untuk memperkuat segel di aula yang luas ini, tetapi sorotan silau menghalangi pandangan Xing Jue, membuatnya lebih sulit untuk ditemukan. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, suara seperti ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar terus-menerus dari aula, dan pada saat ini Xing Jue dapat dengan jelas menemukan bahwa mantra fisik itu meledak keluar dari dinding satu demi satu.
Dan setiap kali mereka terputus dari dinding, jimat pada tubuh benar-benar berubah menjadi sinar cahaya, meleleh ke udara, dan menghilang. Ledakan semacam ini terdengar terus-menerus, dan mantra terus jatuh. Ketika suara itu berakhir, mantra yang padat di aula benar-benar menghilang, dan aula, yang dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, bahkan tidak bisa melihat satu sinar pun. Terang, berubah menjadi gelap. Buka! Dengan teriakan lembut, seberkas cahaya melintas dari kegelapan, itu adalah jimat cahaya, dan penelepon jimat cahaya itu tentu saja adalah Xing Jue yang ada di aula ini. Aneh, apa yang terjadi? Meskipun dia memanggil jimat cahaya, Xing Jue terkejut menemukan bahwa di bawah cahaya jimat cahaya, dia masih tidak bisa melihat benda apapun kecuali dirinya sendiri, dan kekuatan jiwanya tidak bisa merasakan benda apapun. Tubuhnya, sekelilingnya masih gelap gulita, bahkan tanah di bawah kakinya pun gelap gulita. Pada saat ini, dia seperti berada dalam kehampaan. Hahaha, aku membuka segel. Akhirnya aku membuka segel. Bersembunyi di sini selama ribuan tahun, tidur begitu lama, tiba-tiba disegel di sini oleh junior tak dikenal. Tapi ini adalah tempat yang sepi, sudut dunia yang terpencil. Bagaimana mungkin seseorang menyegelku dan tinggal di sini? Menghitung. Aku sangat jenius, hahaha. Pada saat ini, wajah Xing Jue berubah drastis, karena dia terkejut menemukan bahwa di kedalaman ruang kosong ini, ada semburan kata-kata yang diucapkan sendiri, suara self-talk, suaranya tidak dewasa seperti anak kecil, tetapi membawa kegelisahan yang kuat pada Xing Jue. Karena apa yang dia katakan dengan jelas memberitahu Xing Jue tentang identitasnya, pria dengan suara seperti anak kecil itu adalah nadi naga yang tersegel di sini. Melarikan diri, satu-satunya pemikiran dalam tekad Xing saat ini adalah melarikan diri. Untungnya dia memiliki token pemakan jiwa, yang dapat menutupi semua auranya, dan orang yang menyegelnya sepertinya berada jauh, dan tidak berniat untuk mendekat. Meskipun dia memanggil jimat cahaya, orang yang menyegelnya jelas belum menemukannya. Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak ragu-ragu, memimpin jalan dengan jimat ringan, dan mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan dari suara aula itu sudah luas, tetapi setelah jimat itu menghilang, sepertinya lebih banyak lagi menakutkan. Di bawah lari berat Xing Jue, sulit untuk mencapai akhir, ini menunjukkan bahwa aula ini telah sepenuhnya berubah, dan bahkan areanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Bum, bum, bum. Tapi saat Xing Jue berpikir untuk melarikan diri dari benda yang tersegel, ruang kosong itu benar-benar mulai bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan yang kuat yang berdampak di sini. Ini membuat Xing Jue kaget, karena dia bisa memikirkan siapa yang menyebabkan kejutan seperti itu dengan mata tertutup, pasti orang yang disegel. Jadi Xing Jue tidak berhenti saat ini, tetapi terus berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Sialan, ini sebenarnya segel ganda. Siapa yang menyegelku di sini? Mungkinkah ada orang yang begitu kuat di sini? Benar saja, seperti yang Xing Jue duga, suara anak itu meraung lagi di kedalaman aula, tapi kali ini suaranya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Zenyan, hahaha, aku menemukanmu. Benar saja, orang-orang di sini masih terlalu lemah, bagaimanapun juga manusia adalah manusia, dan sekilas aku bisa melihat misteri segel ini. Itu masih bisa menjebakku. Tapi tepat setelah itu, suara gembira anak itu terdengar lagi. Pada saat ini, Xing Jue telah berhenti berlari, karena dia tiba-tiba merasa bahwa tidak peduli seberapa jauh dia berlari, suara benda yang tersegel itu terdengar sangat keras. Dan ini menjelaskan masalah, artinya, Xing Jue mungkin melakukan pekerjaan yang tidak berguna setelah berlari begitu lama, dia hanya berjalan di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Namun, pada saat ini, Xing Jue tidak berkecil hati karena ini. Sebaliknya, dia mendengar banyak petunjuk dari pembicaraan sendiri dari benda yang tersegel, dan sekarang ruang kosong ini adalah segel kedua. Dan mata formasi dari segel kedua telah ditemukan oleh benda yang disegel. Selama dia menghancurkan mata formasi, formasi penyegelan akan terangkat secara alami, ini adalah akal sehat. Oleh karena itu, Xing Jue hanya bersembunyi di sudut dan menunggu perubahan. Jika ada bahaya ketika formasi dibuka, dia akan bersembunyi di token pemakan jiwa, agar tidak ditemukan oleh benda yang disegel, tetapi juga untuk menghindari dampak formasi. Kemana harus melarikan diri? Xing Jue menoleh tanpa sadar, ingin melihat apa yang terjadi,
Tetapi saat dia menoleh, dia melihat bola cahaya bergegas ke arahnya begitu cepat sehingga bertabrakan dengan dahi Xing Jue sebelum Xing Jue bisa mengelak. Wah! Tapi yang paling tidak diharapkan Xing Jue adalah ketika bola cahaya dipasang di dahinya, rasa sakit yang menusuk tajam datang dari otaknya, dan ketika rasa sakit yang menusuk itu menghilang, Xing Jue terkejut menemukan bahwa bola cahaya itu telah mati. Menghilang ke dalam otaknya. Bab 547 Formasi Segel Jimat 10.000. Formasi penyegelan jimat 10.000? Mungkinkah ini adalah mata formasi? Pada saat ini, Xing Jue dapat dengan jelas melihat bahwa bola cahaya yang bergabung ke otaknya sebenarnya adalah mantra, yang diukir dengan es penyegelan jimat 10.000, 5 karakter besar. Dan di sekitar jimat, ada sinar cahaya seperti debu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Xing Jue dapat melihat bahwa itu sebenarnya adalah jimat, dan bentuknya sangat mirip dengan yang ada di dinding aula sebelumnya. Aku menemukanmu. Pada saat ini, suara benda yang tersegel tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Setelah mendengar suara ini, Xing Jue buru-buru mengembalikan kesadarannya. Baru pada saat itulah dia terkejut menemukan bahwa di depannya saat ini, sebenarnya ada tubuh cahaya besar seperti istana yang mengambang. Tubuh cahaya itu berwarna hijau, halus dan lembut, seperti biji dandelion besar, mengambang di atas ruang kosong yang gelap. Esensi dari semua roh? Melihat benda besar di depannya, Xing Jue tidak dapat menahan matanya untuk berbinar, karena sekilas dia mengenalinya, itu adalah inti dari semua roh. Seberapa berhargakah esensi dari semua roh? Bahkan Yang Mulia Jiwa mengakui betapa berharganya esensi semua jiwa, yang juga dianggap sebagai keberadaan paling berharga di dunia itu adalah harta yang dapat mengubah syura pemakan jiwa menjadi senjata spiritual kelas atas hanya dengan sepotong kecil. Tetapi pada saat ini, di depan Xing Jue, tiba-tiba muncul esensi seperti istana dari semua roh. Bagaimana mungkin Xing Jue tidak bersemangat? Hei, bagaimana mungkin ada anak nakal? Mungkinkah kamu begitu buta? Ternyata itu ilusi. Sepertinya aku benar-benar meremehkan metode tuanmu. Melarikan diri dari telapak tanganku. Benarkah? Tapi sesuatu yang Ling Xing Jue tidak harapkan terjadi pada saat ini. Suara seorang anak datang dari esensi besar dari semua roh, dan esensi dari semua roh ini sebenarnya adalah benda yang disegel. Esensi dari semua roh ini benar-benar dapat berbicara. Mungkinkah itu sudah menjadi roh? Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue terus berpikir. Mata arai kecil, mari kita lihat bagaimana aku bisa menghancurkanmu. Om. Tetapi pada saat ini, hal yang paling ditakuti Xing Jue terjadi. Inti dari semua roh tiba-tiba mengeluarkan tubuh energi yang kuat, menghadap Xing Jue. Tembakan Jue lurus ke arahnya, kekuatan itu cukup menakutkan untuk membunuh Xing Jue dengan satu pukulan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Xing Jue tidak punya waktu untuk menghindar. Wow! Tetapi pada saat kritis ini, Xing Jue merasakan sakit yang parah di kepalanya lagi, dan pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari dahinya, menahan serangan dari esensi semua roh. Desir, desir, desir. Setelah itu, mantra yang tak terhitung jumlahnya terhubung dalam barisan, meledak dari dahinya seperti rantai, dan akhirnya dengan kuat mengikat esensi besar dari semua roh, dan pada saat ini, semua roh kekuatan esensi tampaknya menjadi sangat ditekan. Namun, yang paling mengejutkan Xing Jue adalah ketika jimat itu menyembur keluar dari tubuhnya, kekuatan jiwanya menurun dengan sangat cepat. Dan Xing Jue dapat merasakan bahwa alasan penurunan jiwa adalah perpaduan dengan jimat dari formasi penyegelan jimat 10.000 berkumpul. Ah! Sialan, aku sudah membuka segelnya, bagaimana aku bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Apakah aku masih harus disegel? Itu mulai melawan dengan kuat, dan bahkan ingin melarikan diri, tetapi di bawah balutan rantai mantra. Ia tidak lagi memiliki aura yang kuat seperti sebelumnya, meskipun masih besar. Ia secara bertahap kehilangan kekuatan untuk melawan. Plop! Setelah setengah jam penyegelan, esensi semua jiwa yang sangat besar benar-benar tertutupi oleh mantera. Tetapi Xing Jue juga merosot ke tanah karena konsumsi jiwa yang berlebihan. Sungguh mantra yang aneh, itu akan secara otomatis diblokir dan menghabiskan kekuatan jiwaku. Sambil menyeka keringat dari dahinya,
Xinjue memasukkan harta kelas atas ke dalam mulutnya, meskipun dia sedikit bingung. Itu adalah berkah untuk mengendalikan orang yang mengancam hidupnya saat ini. Wow, kamu bisa bicara, dan kamu bisa makan pil harta karun. Penglihatanmu menjadi sangat bagus. Tetapi pada saat ini, ada suara yang sangat terkejut dari esensi semua roh. Katakan, kentut, kamu telah menjadi jenius. Melihat ini, Xinjue menatapnya dengan tajam. Monster besar di depannya, pria imut dengan aksen seperti anak laki-laki ini, hampir bunuh diri sebelumnya. Xinjue membencinya sangat banyak. En, bukankah kamu mata dari susunan? Lalu mengapa kamu bisa menyegelku? Sebuah suara bingung datang dari esensi semua jiwa. Aku masih ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu disegel di sini? Xinjue menjawab dengan wajah penuh ketidaksenangan. Hehe, kamu masih mempertanyakanku dan masih berani menatapku. Jika kamu adalah mata yang tajam atau anak kecil yang tidak berpengalaman, apa hakmu untuk berbicara denganku, saya? Bicara, pergi dan panggil tuanmu di sini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Sebuah suara menghina datang dari esensi semua jiwa. Bukankah itu hanya hidup ribuan tahun lebih lama? Tidak ada gunanya, tapi tidak seperti disegel di sini begitu lama. Xinjue secara alami sangat kesal dibenci oleh pria seperti itu, jadi dia berkata dengan sinis. Bah, kamu tahu lelucon apa? Aku tertidur. Apakah kamu mengerti ketika aku tertidur? Mereka adalah aku yang menyegelku saat aku tertidur. Tolong aku, karena kalian manusia bisa menyegelku? Ini lelucon, sangat lucu, hehehe, di sini selama ribuan tahun, dan jika Anda berbicara tentang usia Anda, saya khawatir saya akan menakuti Anda sampai mati. Tapi yang membuat Xinjue tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa esensi dari semua roh tidak hanya terdengar seperti anak kecil, tetapi bahkan itu pikirannya sangat kekanak-kanakan, dia benar-benar mengoreksi usia hidupnya dengan Xinjue. Seorang pria yang telah hidup selama ribuan tahun sebenarnya sangat cerdas sehingga Xinjue meragukan IQ-nya. Ternyata kamu masih jagoan, jadi katakan padaku, kenapa kamu datang ke sini? Siapa leluhur kondenser? Mungkinkah dia mengejar dan membunuhmu di sini? Tidak tinggi, tapi Xinjue tidak berani meremehkan nilai esensi dari semua roh, karena nenek moyang kondensor di mulutnya sepertinya bukan sosok yang sederhana. Jika kamu ingin menipuku, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkanku, dan tidak ada yang bisa mengetahui rahasiaku. Kamu, bocah, ingin mengenalku. Itu hanya mimpi. Benar? Maka saya akan terus tidur. Lagi pula, setelah saya bangun, Anda akan mati karena usia tua, maka saya akan membuka segel dan melihat siapa yang dapat menghentikan saya. Tapi yang membuat Xinjue tidak berdaya adalah pria ini tidak seperti yang diharapkan. Sangat bodoh, tapi cukup waspada. Hei! Kamu baru bangun dan kamu masih tidur? Apakah kamu takut dibodohi? Melihat ini pria itu ingin tidur. Xinjue buru-buru membujuknya, pria ini tidur selama 10.000 tahun begitu dia tertidur. Berapa banyak hal yang terjadi dalam 10.000 tahun ini? Berapa banyak orang yang mati 10.000 tahun kemudian, dia bahkan tidak tahu apakah Xinjue sendiri masih ada di dunia ini. Jika orang ini benar-benar tertidur, maka Xinjue tidak akan bisa menemukan apapun. Bagus. Xinjue benar-benar tercengang saat ini ketika dia masih belum bisa bangun. Meskipun orang yang mengancam hidupnya disegel, tempat ini masih merupakan ruang yang tidak terlihat, Xinjue ada di sini, dan dia tidak tahu apakah Kaisar dapat membukanya dengan kunci dan menyelamatkannya. Jika memungkinkan, tidak apa-apa, jika tidak, maka Xinjue akan sengsara. Dengan sistemnya saat ini, di benua Asura ini, jika tidak ada lagi yang disebutkan, Xinjue bisa mati kelaparan dan mati kehausan hanya dengan tidak makan atau minum selama 10,5 hari. Hei! Sayang sekali, orang ini telah tidur selama ribuan tahun, kenapa dia baru bangun ketika aku datang ke sini? Menghadapi situasi ini, Xinjue menghela nafas tak berdaya, dan hendak memproyeksikan kesadarannya ke dalam pikirannya. Saya ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari mantra itu, mungkin itu bisa membantu Xinjue melarikan diri dari sini. Om. Perasaan ini, mungkinkah? Tapi saat Xinjue hendak memproyeksikan kesadarannya ke dalam pikirannya, dia tiba-tiba menemukan aura aneh mengelilinginya, dan aura itu sebenarnya adalah kekuatan suci dari pembuluh darah naga.
Kekuatan ilahi dari nadi naga ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari apa yang dia rasakan saat dia berlatih sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan ilahi yang kuat ini sebenarnya berasal dari tubuh raksasa di depannya, esensi dari semua roh. Mungkinkah pria ini tanpa sadar memancarkan aura aneh ini ketika dia sedang tidur? Ketika dia mengerti segalanya di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, sudut mulutnya terangkat, dan wajahnya penuh dari kegembiraan dan kegembiraan. Xing Jue sudah memiliki pemahaman mendalam tentang efek aura ini yang dikenal sebagai kekuatan dewa pembuluh darah naga, dan itu adalah akselerator selama kultivasi. Berlatihlah melalui akselerator ini. Jika ini memungkinkan, maka kecepatan latihan Xing Jue di masa depan terlalu menakutkan. Dengan bantuan akselerator, pemakan jiwa mungkin dapat menembus dewa perang tingkat menengah dalam waktu kurang dari sebulan. Tidak jauh, saya khawatir itu akan tiba dalam waktu setengah tahun. Meskipun mengumpulkan kekuatan adalah salah satu aspek dari jalur kultivasi, pemahaman adalah kuncinya. Banyak orang tidak dapat menembus tingkat pertama setelah berkultivasi selama beberapa dekade karena pemahaman mereka tidak dapat mengikuti. Tapi Xing Jue berbeda. Pemahaman Xing Jue jauh melampaui orang biasa. Selama dia dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan, terobosan hampir tidak menjadi masalah. Inilah mengapa dia dapat berkultivasi dari tingkat dasar santo perang ke tingkat dasar dewa perang di waktu yang begitu singkat. Setelah menemukan fenomena ini, Xing Jue sangat gembira, dan kemudian dengan cepat memproyeksikan kesadarannya ke dalam pikirannya, dan mulai mempelajari mantranya. Karena hal yang harus dilakukan sekarang adalah pergi dari sini, jika tidak, bahkan jika dia mendapatkan harta karun seperti itu, Xing Jue tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Bab 548 meninggalkan kota? Ini sebenarnya adalah formasi penyegelan dari klan pemakan jiwaku. Pantas saja kekuatan jiwaku bisa mengaktifkannya. Reruntuhan kuno dunia fana, saya bertemu senior Hunming, dan dia berkata bahwa dia berharap untuk melihat saya lagi suatu hari nanti. Ini menunjukkan bahwa senior Hunming masih hidup. Dan dapat hidup hampir 10.000 tahun. Waktu bertahun-tahun menunjukkan bahwa dia prestasi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Formasi ini sangat misterius, meskipun itu adalah formasi klan pemakan jiwa saya, tetapi cara pengaturannya sangat misterius. Dapat dilihat bahwa ketika formasi dibentuk, senior Hunming telah melampaui. Jika Anda telah mencapai tingkat dewa perang, Anda seharusnya telah mencapai alam di mana Anda dapat menguasai kekuatan syura. Tetapi jika demikian, mengapa Kaisar mengatakan bahwa tidak pernah ada kekuatan super seperti itu di Starval dinasti? Mungkinkah karena bahan sejarah kuno seharusnya seperti ini? Senior Hunming, sepertinya kamu membantuku lagi. Setelah beberapa interpretasi, Xing Jue tidak dapat menahan kegembiraannya, karena dia menemukan bahwa 10.000 susunan segel jimat, itu sebenarnya adalah tulisan tangan dari para pelahap jiwa. Dan orang yang mengatur susunan ini untuk menyegel esensi dari semua roh di sini haruslah penyanyi jiwa yang disebut jenius pertama dari pelahap jiwa. Segel. Melalui mantra yang menyatu dalam pikirannya, Xing Jue saat ini telah sepenuhnya menguasai formasi penyegelan, dan setelah kekuatan jiwanya pulih, dia melihat kekuatan di tubuhnya melonjak dengan cepat, disertai dengan minuman ringan, dan dia secara otomatis beberapa mantra meledak lagi dari dahinya. Mantra itu tidak terhubung ke rantai mantra seperti sebelumnya, tetapi tersebar dari dahinya seperti tetesan hujan, dan setelah menyembur keluar, mereka bergegas keluar angkasa dan mulai memancarkan cahaya aneh. Dan cahaya menjadi semakin intens, dan akhirnya menutupi pandangan Xing Jue, dan ketika cahaya berakhir, Xing Jue senang mengetahui bahwa saat ini dia telah kembali ke aula luas sebelumnya. Aula utama sama seperti sebelumnya, tidak jauh dari Xing Jue. Anda masih bisa melihat tempat tidur dan meja serta kursinya dengan makanan ringan, tetapi saat ini tempat tidur, meja, dan kursi sudah terbalik, jelas disebabkan oleh getaran sebelumnya. Tapi yang paling menyenangkan Xing Jue adalah bahwa esensi semua jiwa yang besar seperti istana masih ada di sisinya. Akselerator latihan ini memiliki efek yang sangat besar pada Xing Jue, apalagi efek khususnya, hanya karena itu adalah inti dari semua roh, nilainya tidak dapat diperkirakan. Terima, disertai dengan sinar cahaya yang ditembakkan dari jari telunjuknya, dan esensi besar dari semua roh sebenarnya termasuk dalam perintah pemakan jiwa oleh Xing Jue.
Meskipun esensi dari semua roh ini masih berupa tubuh yang hidup, namun disegel oleh Xingjue, jadi meskipun memiliki kesadarannya sendiri, tindakannya dikendalikan oleh Xingjue. Jadi untuk pria yang disegel dan ditekan seperti ini, perintah pemakan jiwa dapat diperoleh sesuka hati. Esensi dari semua roh adalah hal yang sangat berharga. Mengapa Senior Hunming hanya menyegelnya di sini, tetapi tidak mengambilnya? Setelah level itu, esensi semua jiwa tidak dapat lagi mencapai efek kultivasi. Seharusnya seperti ini, Senior Hunming saat itu mungkin tidak memahami betapa berharganya esensi semua jiwa, tetapi mereka baru saja menemukan efek anehnya. Dan ketika dia berhasil, untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, dia menggunakan miliknya kekuatan yang kuat untuk menyegel esensi semua roh di sini. Seiring waktu, itu dianggap sebagai tempat suci oleh dinasti Starfall, dan itu dinamai pembuluh darah naga. Setelah itu, Xingjue tiba-tiba merasa sedikit lelah, jadi dia meluruskan tempat tidur yang terbalik dan tertidur lelap. Setelah bangun, para pelayan kota kekaisaran sudah meletakkan makanan sehari-hari mereka di meja Xingjue. Jelas mereka tidak menemukan ada yang salah dengan pembuluh darah naga. Tentu saja, di permukaan, bahkan Xingjue tidak dapat melihat perbedaan apapun dari sebelumnya, apalagi seorang dayang. Dan setelah makan lengkap, Xingjue memasuki token pemakan jiwa, dan mulai berlatih di depan esensi semua roh. Setiap hari seperti ini, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun, dia berlatih di bawah nutrisi esensi semua roh dan aura aneh setiap hari. Kulit Xingjue menjadi lebih kemerahan, sistemnya menjadi lebih penuh dan lebih kuat, dan auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan lebih kuat dari Xiao Ding, pembudidaya seni bela diri nomor 1 di dinasti Starfall. Karena Xingjue hari ini tidak hanya menembus dewa perang tingkat menengah, tetapi juga mencapai tingkat dewa perang tingkat tinggi, dan telah menjadi pembudidaya seni bela diri teratas di benua Asura. Itu juga terjadi pada hari ketika Xingjue menerobos ke dewa perang peringkat tinggi. Sosok yang akrab muncul di aula ini, tetapi pada saat ini, wajah orang ini tidak tampan, bisa dikatakan sangat jelek. Yang mulia, apakah Anda akhirnya mau datang dan menemui saya? Anda, apa yang terjadi? Melihat kaisar yang cemas dan panik di depannya, Xingjue buru-buru bangun dari tempat tidur. Melompat kepalanya ke bawah. Dia mendatangi kaisar dan bertanya. Hei, tapi menghadap Xingjue, kaisar tidak langsung menjawab, malah dia menghela nafas penuh arti, dan desahan itu penuh dengan ketidakberdayaan. Xingjue, nafasmu. Tapi setelah menghela nafas, kaisar tidak bisa menahan matanya berbinar, dan ekstasi muncul di wajah cemas Ben, karena dia terkejut menemukan bahwa nafas Xingjue bahkan lebih kuat darinya beberapa poin, dan ini hanya bisa menunjukkan satu hal, yaitu Xingjue telah mencapai level yang sama dengannya. Kembali ke kaisar, Xingjue memang telah mencapai dewa perang tingkat tinggi. Pada saat ini, Xingjue tidak menyembunyikan auranya, dan ketika kaisar mengetahuinya, dia tidak menyembunyikannya. Kamu bocah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Menerobos langsung dari dewa perang yang belum sempurna menjadi dewa perang tingkat tinggi dalam waktu setengah tahun, bahkan dengan bantuan kekuatan suci setiap hari, adalah sesuatu yang dilakukan orang biasa. Jauh dari mampu melakukan. Dengan cara ini, saya bisa merasa lebih nyaman. Saya mempercayakan hal ini kepada Anda. Melihat bahwa Xingjue benar-benar telah mencapai level dewa perang berpangkat tinggi, kaisar menepuk bahu Xingjue dengan puas. Anda harus tahu bahwa Xingjue memasuki benua Asura hanya selama hampir setahun. Dalam 1 tahun, belum pernah terjadi sebelumnya untuk beralih dari santo pertempuran tingkat rendah ke santo pertempuran tingkat tinggi. Jika kaisar tidak terbiasa dengan pertumbuhan cepat Xingjue, dia dapat menanggung fakta ini. Saya khawatir jika orang lain mendengar tentang kecepatan kultivasi Xingjue, matanya akan bersinar saat ini, dan dia akan menyembah Xingjue seolah-olah dia adalah dewa. Ada apa dengan kaisar? Mungkinkah dinasti Wuxiang, dinasti Hefengli, dan menyatakan perang terhadap dinasti Starfall saya? Meskipun Xingjue sangat senang melihat kaisar, dia tahu bahwa kaisar harus datang ke dia kali ini ada apa. Tapi sekarang, hal pertama yang dipikirkan Xingjue adalah tentang 2 dinasti besar. Sudah setengah tahun sejak kejadian itu, dan dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli telah lama dipersiapkan. Terlihat dari fakta bahwa keduanya pangeran adalah saudara,
terlihat bahwa kedua dinasti tersebut tidak menjadi asing karena perang terakhir. Tetapi mereka memiliki kontak yang dekat. Jika mereka ingin melancarkan perang melawan dinasti Starfall, mereka dapat meluncurkannya dengan alasan apapun. Mungkin mereka tidak perlu bersiap lama, mungkin mereka tidak perlu bersiap sama sekali. Xinjue, dibandingkan dengan perang antara tiga dinasti, masalah ini membuatku merasa lebih melankolis. Melihat pertanyaan Xinjue, Kaisar berkata tanpa daya dengan kesedihan yang jelas di wajahnya lagi. Setelah membahas Xinjue secara detail, akhirnya saya mengetahui apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Ternyata tak lama setelah Xinjue memasuki Nadinaga, dinasti Wuxiang bergabung dengan dinasti Fengli untuk mengirimkan ultimatum ke dinasti Xingyu, ingin meminta penjelasan. Dan mengajukan syarat kompensasi yang sangat berlebihan. Syarat semacam itu hanya untuk menjadikan dinasti Starfall sebagai budak mereka. Jadi dinasti Starfall secara alami tidak mau. Jadi 3 bulan lalu, benua Asura, 3 dinasti besar telah melancarkan perang. Namun, dinasti Starfall sudah mempersiapkannya. Meskipun dinasti Wuxiang dan dinasti Fengli bergabung, mereka masih gagal menduduki setengah inci wilayah dinasti Starfall. Tetapi baru hari ini, Kaisar tiba-tiba menerima sepucuk surat, yaitu satu-satunya putri dari dinasti Starfall, permata di telapak tangan Kaisar, Putri Xinxin, telah benar-benar meninggalkan istana. Putri Xinxin hanya membawa pelayan pribadi bersamanya, dan meninggalkan kota kekaisaran tanpa berita atau petunjuk apapun. Surat yang dia tinggalkan hanya memberitahu Kaisar bahwa dia akan santai dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dan saat ini, 3 dinasti besar di benua Asura sedang berperang. Benua Asura sedang dalam kobaran api perang. Satu-satunya orang kuat dalam dinasti yang dapat bertarung sekarang adalah Kaisar, tetapi dia, raja suatu negara, hanya dapat duduk dan menjaga kota kekaisaran, dan tidak dapat meninggalkan setengah langkah, terutama dalam menghadapi situasi saat ini. Dan saat ini, Putri Xinxin tiba-tiba menghilang. Bagaimana mungkin Kaisar tidak khawatir? Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Xinjue. Xinjue memiliki kasih sayang yang dalam untuk Xinxin, dan memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Ketika dia mengetahui bahwa Putri Xinxin menghilang tanpa alasan, dia secara alami sangat cemas, jadi dia menerima tugas ini tanpa ragu-ragu dan keluar dari Nadinaga ini. Siap mencari keberadaan Putri Xinxin. Dan untuk Nadinaga ini adalah inti dari semua roh, dan itu disegel oleh Xinjue dan termasuk dalam orde pemakan jiwa. Xinjue secara alami tidak menyebutkan sepatah kata pun, tidak baik, jadi Xinjue menyembunyikan kebenarannya. Kali ini, Xinjue berjalan keluar dari urat naga dengan tenang, sehingga mengetahui bahwa urat naga dibangun di bawah tanah di kota kekaisaran. Tidak heran disebut urat naga, ternyata memiliki arti menjaga kedamaian. Kota kekaisaran. Setelah berjalan keluar dari Nadinaga, Xinjue langsung pergi ke kamar tidur tempat Putri Xinxin tinggal karena Putri Xinxin tidak meninggalkan petunjuk saat dia pergi kali ini. Xinjue hanya bisa mencari petunjuk di tempat tinggalnya. Kamu tidak tahu kemana Putri Xinxin pergi? Pada saat ini, Xinjue berada di kamar Putri Xinxin, dan memanggil semua pelayan dan penjaga di kamar untuk bertanya kepada mereka. Tetapi yang membuat Xinjue tidak berdaya adalah bahwa semua orang ini itu karena mereka tidak tahu apa-apa, dan beberapa orang bahkan tidak tahu bahwa tuan mereka, Putri Xinxin, hilang. Mundur. Setelah bertanya, tetapi tanpa informasi apapun, Xinjue mau tidak mau merasa pusing. Putri Xinxin memiliki hubungan yang dalam dengan Xinjue, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Xinjue akan sangat tertekan. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan Putri Xinxin mengalami masalah, tetapi saat ini tidak ada petunjuk, dan dia tidak tahu kemana harus mencarinya, yang benar-benar membuat Xinjue sangat sedih. Mengapa kamu tidak pergi? Tetapi pada saat ini, Xinjue menemukan bahwa setelah semua pelayan dan penjaga mundur, hanya satu pelayan muda yang tidak mundur. Wanita istana berdiri di sudut dengan kepala sedikit menunduk, tapi meski begitu, Xinjue masih bisa melihatnya mengerucutkan bibirnya, tangannya mencengkeram erat pakaiannya, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Apakah kamu tahu keberadaan sang putri? Melihat ini, mata Xinjue tiba-tiba berbinar, lalu dia buru-buru bertanya. Paf. Tuanku, gadis kecil itu tidak sengaja menyembunyikannya, hanya saja Yang Mulia Putri berkata bahwa hanya tuanku yang bisa diberitahu tentang masalah ini, jadi...
Mungkin karena Xingjue terlalu bersemangat, suaranya terlalu keras, dan namanya pelayan istana kecil itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut dengan plop, dan dengan gemetar memohon belas kasihan pada Xingjue. "Bangun, katakan padaku apa yang terjadi." Melihat ini, Xingjue bergegas maju untuk membantunya berdiri, lalu bertanya dengan nada lembut itu. "Aku tidak tahu detailnya. Yang Mulia Putri hanya menjelaskan bahwa jika kamu datang ke sini, aku akan menyerahkan surat ini kepadamu." Pelayan itu dengan hati-hati mengeluarkan surat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Xingjue. Bab 549 menyusup ke Feng Li. Setelah menerima surat itu, Xingjue buru-buru membukanya dan mulai membaca isinya. Namun setelah membaca isinya, Xingjue tidak bisa menahan keterkejutannya, wajahnya yang sebelumnya tenang tiba-tiba digantikan oleh kepanikan. "Kakak Xingjue, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Aku sangat merindukannya. Adikku merindukan kakaknya." Mengganggu. Sesekali memasuki istana lama permaisuri, dan tiba-tiba sangat merindukan permaisuri. Jadi saya datang ke jendela belakang ibu saya dan mengingat masa lalu. Ibu saya selama masa hidupnya, dan itu mencatat keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh ibu saya. Xinxin merasa kasihan pada ibunya. Sayangnya, saya memutuskan untuk membantu ibu saya memenuhi keinginan ini dan pergi ke dinasti Feng Li. Mengetahui bahwa saudara perempuan saya telah melarikan diri, jangan khawatir, dia akan segera kembali. Ini adalah surat Xinxin untuk Xingjue, dan ketika setelah melihat kata-kata besar, pergi ke dinasti Feng Li, Xingjue tidak bisa lagi tenang. 3 dinasti sedang berperang, dan perbatasan penuh dengan api perang, hampir tidak mungkin untuk memasuki dinasti Feng Li. Putri Xinxin bepergian di istana dengan hanya 1 pelayan, tidak apa-apa jika dia dicegat oleh tentara dinasti Xingyun, tetapi tidak terbayangkan jika dia ditangkap oleh kuda tentara dinasti Feng Li. Pertempuran ini telah menemui jalan buntu. Jika Putri Xinxin ditangkap oleh musuh dan digunakan untuk mengancam kaisar, itu akan menjadi bencana besar. Memikirkan hal ini, Xingjue tidak berani lalai, merebut istana, meninggalkan kota dalam semalam, dan mulai bergegas menuju ke arah dinasti Feng Li. Orang yang paling tidak beruntung dalam perang dinasti adalah orang-orang di wilayah itu, jadi sekarang dinasti Starfall mengamuk di luar, dan di dalam juga kacau, dan orang-orang yang bermigrasi dan berlindung ada di mana-mana. Namun, hal ini membawa kenyamanan bagi Xingjue. Di daratan, ada orang-orang Li yang bermigrasi kemana-mana, dan istana tempat Putri Xinxin berkuda cukup istimewa, jadi setelah bertanya jauh-jauh, Xingjue menemukan kemana perginya istana Putri Xinxin. Arah yang dia tuju memang dinasti Feng Li, tetapi itu adalah tempat di mana dinasti Starfall dipertahankan dengan sangat longgar. Ada pegunungan yang kompleks, tetapi ada jalan menuju dinasti Feng Li. Karena mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, hanya prajurit dan penjaga batalion Tianji yang ditempatkan di sana. Tapi untungnya masih ada penjaga yang ditempatkan di sana, jika Putri Xinxin lewat sini, dia akan dihentikan oleh penjaga dinasti, jadi Xingjue pergi ke tempat ini tanpa henti. Tapi setelah sampai di sini, Xingjue benar-benar terkejut. Kamp tempat tentara dan penjaga batalion Tianji ditempatkan telah menjadi abu. Di luar kamp, ada mayat di mana-mana. Selain tentara dan penjaga batalion Tianji, ada juga banyak mayat tentara dan penjaga. Dinasti Feng Li. Apa yang terjadi di sini sudah jelas. Namun, melihat medan perang yang telah mengalami pertempuran sengit ini, Xingjue terkejut menemukan bahwa tempat ini mengalami serangan abnormal. Yang disebut abnormal berarti dinasti Feng Li mengirim pasukan besar-besaran untuk menyerang ke sini. Dan itu masih diserang secara tiba-tiba. Jika tidak, dengan medan seperti itu, tidak peduli berapa banyak tentara dan kuda yang dimiliki dinasti Feng Li, mereka tidak akan dapat menyerbu ke sini dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada hantu batin di antara pasukan garnison. Karena medan khusus di sini, pasukan dinasti Feng Li dapat memasuki tempat ini dan membantai pasukan garnison hanya dengan bekerja sama dengan pihak dalam dan luar. Dan coba pikirkan, sebelum tempat ini damai, tetapi setelah hal semacam ini terjadi setelah Putri Xinxin bergegas ke sini, Xingjue merasa semakin terganggu, dia merasa semakin seperti konspirasi, dan tujuan mereka sangat jelas, itu adalah Putri Xinxin. Mungkinkah wanita istana itu? Sialan! Setelah mengetahui apa yang terjadi di sini, Xingjue buru-buru mengirimkan surat kepada Kaisar.
Pertama, biarkan kaisar mengirim tentara untuk menjaga tempat ini, jangan sampai dinasti Fengli memanfaatkannya dan masuk meskipun efisiensi memasuki dinasti Xingyun dari sini sangat rendah. Jelas tidak bijaksana untuk mengabaikannya. Kedua, untuk bertanya kepada Xing Jue tentang permaisuri, yaitu ibu permaisuri Xin Xin, dan saat ini Xing Jue telah mengetahui bahwa setelah permaisuri meninggal karena sakit, kamar permaisuri telah diatur dengan ketat, dan tidak mungkin meninggalkan surat di bawah tempat tidur, dan ratu belum pernah ke dinasti Fengli. Oleh karena itu, semua hal ini telah menjelaskan masalah dengan jelas. Surat yang ditinggalkan ratu adalah jebakan agar putri Xin Xin jatuh ke mulut harimau, dan pemimpinnya mungkin yang mengikuti. Pelayan di sebelah putri Xin Xin. Setelah mengetahui semua ini, Xing Jue sangat cemas. Dia tidak menunggu penjaga dari batalion Tianji tiba, jadi dia berubah menjadi penjaga dari dinasti Fengli dan menyelinap ke wilayah dinasti Fengli sendirian. Di sisi lain pegunungan, meskipun ada tentara dan kuda yang ditempatkan oleh brigade dinasti Fengli, tetapi dengan penyamaran tentara dan penjaga dinasti Fengli, ditambah dengan keterampilan luar biasa Xing Jue, mereka berhasil lolos dari mata dan telinga mereka dan bertanya tentang Putri Xin Xin petunjuk. Pada saat ini, Putri Xin Xin ditangkap oleh mereka, dan dibawa langsung ke markas dinasti Fengli oleh sejumlah besar orang kuat. Untungnya, dinasti Fengli mengirim sejumlah besar tentara dan penjaga, banyak di antaranya dikirim dari kota kekaisaran, untuk bekerja sama dengan penerobosan garis pertahanan dinasti Starfall dan berhasil menangkap Putri Xin Xin. Tentara juga mulai kembali kota kekaisaran, dan Xing Jue kebetulan masuk ke kereta naga menuju ke kota kekaisaran dinasti Fengli. Hei, Kak, kamu dari tim mana? Kenapa aku belum melihatmu? Aku dari tim ketiga, tentu saja kamu belum melihatnya. Ao, haha, aku dari tim kedua. Tim penjaga sangat ulet, dan dengan perbedaan kekuatan militer, mereka benar-benar menyebabkan kita kehilangan begitu banyak saudara. Tentu saja, kita tidak boleh meremehkan mereka. Dinasti Starfall hari ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Dia dapat menahan kekuatan dua dinasti kita. Anda dapat melihat bahwa tindakan mereka tidak sederhana. Jika tidak, Yang Mulia Kaisar tidak akan membuat rencana seperti itu untuk menangkap putri mereka dan mengancam kaisar mereka. Hei! Omong-omong, putri itu masih tinggi sangat lembut, itu membuat hatiku gatal. Karena urgensi untuk mundur, dan kebingungan tentara dan kuda setelah perang, ada sejumlah kuda naga di masing-masing gerbong, dan masing-masing dari mereka adalah anggota unit yang berbeda dari pengawal kota kekaisaran, jadi semua orang tidak mengenal satu sama lain, dan tentu saja tidak ada yang memperhatikan eksekusi tersebut. Meskipun kecepatan kereta naga tidak secepat istana, ia dengan cepat tiba di kota kekaisaran dinasti Fengli di bawah serbuan tanpa henti, dan Xing Jue juga berhasil memasuki kota kekaisaran dinasti Fengli. Setelah keluar dari mobil, Xing Jue tidak berintegrasi ke dalam tim, karena identitas khususnya, jika dia terintegrasi ke dalamnya, dia pasti akan mengungkapkan identitasnya, tetapi untungnya, dia sangat terampil, mengandalkan binatang dewa yang tajam dan pikiran cepat. Dia bisa berada di kota kekaisaran ini, berkeliaran dengan bebas dan mulai mencari keberadaan Putri Xin Xin. Menjelajahi sepanjang jalan, Xing Jue sedikit terkejut menemukan bahwa gaya arsitektur dan bahkan tata letak kota kekaisaran dinasti Fengli sangat mirip dengan kota kekaisaran dinasti Xingyun, dan tampaknya dirancang oleh orang yang sama. Tapi yang membuat Xing Jue merasa tidak berdaya adalah kota kekaisaran terlalu besar, dan dengan status khusus Putri Xin Xin, Xing Jue tidak akan dipenjara di penjara langit, jadi sangat sulit menemukan petunjuk tentang Putri Xin Xin. Setelah beberapa hari, Xing Jue tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi dadanya juga lapar, dan dia tidak tahan dengan protes perutnya, jadi Xing Jue tidak punya pilihan selain datang ke ruang makan kekaisaran di kota kekaisaran. Pertahanannya longgar, jadi Xing Jue mudah tercampur ke dalamnya. Sementara beberapa wanita pengadilan pergi, Xing Jue dan petir menyelinap ke sebuah ruangan, dan dengan kilasan jari telunjuknya, dia meletakkan meja berisi makanan lezat ke dalam perintah pemakan jiwa, dan kemudian bersembunyi di sebuah ruangan kosong. Sudut terpencil, saya mulai mengeluarkan makanan lezat satu persatu, dan mulai memakannya. Hei, ini sungguh, aku tidak lapar, aku tidak tahu bau nasi, aku tidak haus, aku tidak tahu manisnya air.
Ini seperti hantu kelaparan yang berinkarnasi, membuang semua temperamen sebelumnya dan penampilannya yang apik, dan melahapnya dengan lahap. Ledakan. Tetapi ketika Xingjue sedang menikmati makanannya, pintu yang tertutup tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian dua sosok masuk, dan keduanya memiliki kekuatan orang suci perang tingkat tinggi. Sial, dia menjalani kehidupan yang baik. Ini bukan perang ibunya. Jika itu perang, itu perang. Dia benar-benar memindahkan orang dari ruang makan kekaisaran. Di mana ruang makan kekaisaran? Ini adalah tempat memasak. Tidak ada. Cukup tenaga. Saya telah memindahkan semua orang yang cerdas. Disetujui untuk memanggil kembali orang, tapi lihat, orang seperti apa yang mereka pindahkan? Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ada apa, dia memberi saya banyak udik dari orang-orang. Dengan kualitas mereka, saya mengajari mereka cara memasak. Apakah mereka mengerti? Bisakah mereka belajar? Bisakah mereka menguasai keterampilan memasak saya yang luar biasa? Bukankah ini curang? Ini hanya curang. Apakah kamu membawa orang seperti ini? Seekor babi gemuk dengan telinga besar, kepala besar, dan leher tebal mulai berteriak ketika dia masuk. Dia adalah seorang juru masak, tapi melihat tatapan hormat dari pria kurus di belakangnya, babi gemuk ini seharusnya menjadi pelayan dapur kekaisaran. Hus! Meneer, pelankan suaramu. Tenang, mundur selangkah, bersabarlah. Jika mereka mendengarnya, kita akan mendapat masalah. Selain itu, saya pikir di antara mereka yang direkrut, ada beberapa yang bagus. Mungkin mereka bisa menjadi bibit yang bagus. Lelaki kurus di belakang babi gendut itu membujuk dengan wajah panik, seolah-olah dia takut teriakan babi gendut itu akan terdengar. Hei, aku sangat marah. Kurasa aku adalah dewa makanan yang terkenal ketika aku berada di daratan kami. Orang-orang di daratan merasa terhormat untuk memakan hidangan yang aku masak, mereka yang tidak memiliki cukup. Reputasi lakukanlah. Saya tidak akan melakukannya untuknya jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, dan saya tidak akan melakukannya untuknya jika Anda tidak membayar banyak. Tapi di sini, kamu benar-benar memberi begitu banyak orang juru masak gratis, dan biarkan aku mengurus magang, dan kemudian kamu sangat tidak berguna oleh para pecinta kuliner itu. Jika kamu tahu itu, kamu tidak akan datang ke sini, kamu sangat sial tidak berguna. Babi gendut terus berteriak dengan keluhan di wajahnya. Dan pria kurus di belakangnya tidak tahu bagaimana membujuknya. Mereka semua adalah orang kuat dari dunia fana, tetapi mereka menjadi keberadaan yang rendah hati di sini. Semua orang merasa sangat bersalah di hati mereka. Bab 550 Jangan bertarung, aku akan menerimanya. Lupakan saja, memang ada kekurangan tenaga saat ini, jadi pilihlah beberapa orang yang baik dari ratusan orang dan pertahankan. Tapi setelah berteriak sebentar, dia sepertinya mendapatkan kembali kekuatannya. Dan berkata kepada pria kurus di sebelahnya. Oke. Setelah mendengar kata-kata babi gendut itu, lelaki kurus itu sangat gembira, dan dia melompat keluar ruangan seperti monyet. Dan setelah lelaki kurus itu pergi, babi gemuk itu benar-benar tertidur dan mendengkur. Ratusan orang? Sepertinya ini adalah kesempatan. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Xingjue merasa tergerak. Sekarang dia tidak dapat menemukan keberadaan Putri Xinxin untuk sementara waktu, dan dia tidak dapat menyembunyikan semuanya. Sepanjang hari, dia sangat membutuhkan identitas. Saat ini ratusan orang datang ke sini, mungkin mereka dipanggil dengan mendesak, mereka mungkin tidak saling mengenal, jadi ini adalah kesempatan bagus yang langka untuk Xingjue. Xingjue melakukan apa yang dia katakan, dan dia meninggalkan ruangan dengan gerakan lurus, dan mengganti pakaian tentara dan penjaga di tubuhnya, dan mengeluarkan kain biasa, yang terlihat seperti kain, tapi sebenarnya itu adalah kain tinggi, harta kelas. Dan kecepatan Xingjue sangat cepat. Meskipun lelaki kurus itu secepat monyet, dia segera dikalahkan oleh Xingjue tanpa ada yang menyadarinya. Ketika Xingjue datang ke halaman ke arah lelaki kurus itu berjalan, dia menemukan ratusan orang berdiri berserakan di halaman kecil ini. Ratusan orang, meskipun mereka semua dari orang biasa, tetapi kekuatan mereka tidak lemah, semuanya adalah kekuatan orang suci perang tingkat menengah, dan beberapa dari mereka sebenarnya adalah orang suci perang tingkat tinggi, yang sedang menunggu dengan penuh semangat. Saat ini, mengobrol.
Tapi Xing Jue menyelinap ke kerumunan tanpa ada yang menyadarinya, dan itu menyebabkan pengaruh yang tidak perlu, menekan auranya ke tingkat suci perang tingkat menengah. Hei, saudaraku, di usia yang begitu muda, kamu telah mencapai orang suci pertempuran tingkat menengah. Bakatmu tidak sederhana. Saat Xing Jue bercampur dengan kerumunan, seorang pria besar dengan kekuatan orang suci pertempuran tingkat menengah di sampingnya datang dan menepuk pundak Xing Jue yang penuh penghargaan. Aduh. Untuk kekaguman lelaki besar itu, Xing Jue tersenyum sedikit, mengabaikannya, dan mendorong ke depan dari belakang. Dia tahu bahwa lelaki kurus itu akan segera datang untuk menjemput orang, dan ada begitu banyak orang, dan ada banyak orang dengan kekuatan yang baik. Itu satu-satunya cara untuk berdiri adalah mudah digali di garis depan. Jika tidak, mudah diabaikan. Benar saja, tak lama setelah Xing Jue berbaur dengan kerumunan, lelaki kurus itu masuk ke halaman dan mulai memilih orang dari kerumunan, dan dia tidak memilih banyak orang, hanya 20 orang dari ratusan orang. Namun, 20 orang ini semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, dan beberapa di antaranya adalah orang suci perang tingkat tinggi. Meskipun selusin lainnya hanya orang suci perang tingkat menengah, mereka memang masih sangat muda. Jue secara alami ada di antara mereka. Hei, kenapa kamu memilih 20 orang? Sungguh, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk memasuki kota kekaisaran, dan aku melewatkannya. Setelah pemilihan, warga sipil yang tidak terpilih itu pergi dengan berbagai keluhan. Bagi mereka, itu adalah hal yang sangat terhormat untuk dapat memasuki kota kekaisaran. Mereka pasti menghabiskan banyak uang untuk masuk hanya untuk seleksi ini, jadi tidak heran mereka sangat tertekan karena tidak terpilih. Lihat. Sungguh suatu kehormatan bisa tinggal di kota kekaisaran, dan sungguh suatu berkah menjadi anggota ruang makan kekaisaran. Kamu harus menghargai kesempatan ini, karena mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota ruang makan kekaisaran saya. Oke, sudah larut, tidurlah lebih awal, besok kamu akan diajari secara pribadi oleh kepala manajer, sehingga kamu bisa melihat sikap koki nomor 1 dunia. Biarkan Xing After Jue dan yang lainnya mengenakan seragam, pria kurus itu memindahkan Xing Jue dan yang lainnya ke loteng terpencil, dan setelah beberapa penjelasan sederhana, dia pergi, hanya menyisakan Xing Jue dan yang lainnya. Dan ngomong-ngomong tentang loteng ini, sungguh tidak mudah, jika Anda bisa menemukan loteng seperti itu di luar, sejujurnya cukup bagus. Tetapi menemukan loteng seperti itu di kota kekaisaran hanyalah sebuah keajaiban. Ini bukan terbuat dari emas, bukan terbuat dari aspar, tapi terbuat dari batu bata merah. Jangan lihat penampilannya yang sederhana, tapi bagian dalamnya luar biasa. Ini bukan loteng, tidak ada bangunan sama sekali. Memasukinya, itu hanyalah sebuah ruangan kecil yang kosong. Di dalam kamar terdapat tempat tidur kayu sederhana, masih berupa tempat tidur susun, namun jika dilihat lebih dekat, terdapat tempat tidur besar yang cukup luas di sudut loteng. Sebenarnya ada piring buah di kepala tempat tidur besar, yang bisa dilihat ini adalah posisi khusus. Tetapi menghitung jumlah tempat tidur, tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, hanya cukup untuk 19 orang. Dengan cara ini, 1 dari 20 orang tidak memiliki tempat tidur untuk tidur. Pada saat ini, mata semua orang berbinar, dan mereka yang bisa dipilih tidak lemah dan tidak rendah IQ. Sekilas melihat situasi saat ini dengan jelas, satu persatu mulai berlari mati-matian menuju tempat tidur terdekat, ingin memimpin. Tapi di antara kerumunan, ada yang aneh, jelas ada tempat tidur bawah di sebelahnya, tapi dia tidak hanya mengabaikannya, tapi bergegas menuju tempat tidur terdalam di loteng, yang menunjukkan betapa rakusnya orang ini. Melihat sekeliling, ini adalah pria tampan dengan wajah cerah, usianya baru awal 30-an, tetapi kekuatannya berada pada level santo perang tingkat tinggi, dan kecepatannya sangat cepat. Terlihat ada memang sesuatu yang luar biasa. Pria ini melangkah maju, membawa hembusan angin. Posturnya begitu anggun, saat dia berlari kencang, ada senyum cerah di mulutnya, seolah dia bertekad untuk menang. Selain itu, dia memancarkan aura suci perang tingkat tinggi secara maksimal. Seolah-olah dia bermaksud untuk memamerkan sikapnya, dan perilakunya berhasil menarik perhatian semua orang. Retak. Kakak, kamu kurus, biarkan aku menyerahkan tempat tidur ini untuk kakakku. Tapi saat pria itu berjalan ke tempat tidur dan hendak duduk, tangan besar yang selalu seperti cakar beruang tiba-tiba muncul di bahunya di atas, dengan kuat mengunci gerakannya.
Berbalik dan melihat, saya melihat pria setinggi 2 meter, bertubuh gelap, alis tebal, bermata besar, berjanggut tersenyum konyol pada pria tampan dengan mulut besar yang mengeluarkan bau mulut. Dan pria kuat ini sebenarnya juga memiliki kekuatan seorang santo perang tingkat tinggi. Kentut, semuanya didahulukan, pertama didahulukan, aku ingin membereskan tempat tidur ini. Melihat seseorang berani menghentikannya, pria tampan itu menembakkan 2 cahaya dingin dari matanya, dan dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan yang membawa angin dingin menghantam dada pria besar itu, meledak, dia benar-benar bergerak. HMPH, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Namun, pria kuat itu sama sekali tidak takut dengan serangan pria tampan itu. Dia juga menyerang dengan telapak tangan yang sama, dan benar-benar bertemu langsung dengan telapak tangan pria tampan itu. Bang! Telapak tangan besar dan tangan kecil itu saling berhadapan, dan sepertinya ada celah yang sangat besar, tetapi getaran yang tak terduga meletus, dan riak energi tiba-tiba menyebar, membuat mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Pada saat ini, keduanya memiliki mata yang tajam, dan mereka memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Bahkan para penonton duduk dengan jujur di kepala tempat tidur yang mereka tempati, tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka, karena mereka semua bisa merasakannya. Itu ternyata keduanya tidak mudah dipusingkan. Langkah, 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 langkah. Tapi tepat ketika mereka berdua hendak bertarung satu sama lain, langkah kaki ringan bergema terus-menerus, memecah kebuntuan, dan ketika mereka mengarahkan pandangan mereka, mereka melihat seorang pria dengan wajah hanya 20 seorang pemuda kurus di tahun-tahun awal. Pada saat ini, pemuda ini sedang berjalan santai menuju mereka berdua. Pada akhirnya, di bawah pandangan semua orang yang tak terbayangkan, dia duduk di tempat tidur yang diperebutkan keduanya, mengambil sebuah apel dari piring buah di samping tempat tidur, menggigitnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata kepada keduanya, "Tidak perlu berkelahi, aku akan mengambil tempat tidur ini." Suara lemah pemuda itu, seperti petir, meledak di telinga semua orang. Pada saat ini, beberapa orang mulai menggosok mata mereka, karena dia tidak percaya apa yang dia katakan. Tadi sebenarnya dikatakan oleh pemuda ini, loh, dia hanyalah nafas dari battle scene tingkat menengah. Untuk orang suci pertempuran tingkat menengah untuk memprovokasi 2 orang suci pertempuran tingkat tinggi yang marah sedemikian rupa, di mata semua orang, ini hanyalah tindakan putus asa. Hehe, ada orang yang tidak takut mati, nak, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Melihat Xingjue menempati tempat tidurnya, pria jangkung dan kuat itu langsung menatapnya, dan menggulung lengan bajunya dengan lengan terbuka. Satu-satunya hal adalah berjalan menuju Xingjue. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura suci pertempuran tingkat tinggi, menyerang gelombang demi gelombang Xingjue, seolah-olah dia ingin menghalangi Xingjue dengan paksaan. Namun, aura yang menurutnya kuat tidak berdampak sedikit pun pada Xingjue, malah diabaikan oleh Xingjue seperti udara. Dan ini tidak hanya mengejutkan lelaki kuat itu, bahkan lelaki tampan itu juga penuh kejutan. Karena bahkan dia dapat dengan jelas merasakan aura yang terpancar dari pria besar tadi, jika dia tidak melawan dengan aura tirani, bahkan dia akan terpengaruh, tetapi eksekusi di depannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang membuatnya merasa sangat aneh. Telinga mana yang tidak kamu dengar? Katakan padaku. Pada saat ini, Xingjue meletakkan apel di tangannya, berdiri perlahan, dan menatap pria kuat yang berjalan ke arahnya dengan mata menyipit. Dan tindakan Xingjue menarik perhatian semua orang di loteng karena jaraknya, banyak orang tidak tahu bahwa pria kuat itu menggunakan napasnya untuk menekan Xingjue, tetapi Xingjue tidak terluka. Jadi pada saat ini, mereka semua berpikir bahwa Xingjue akan mati, dan mereka semua memiliki sikap menonton pertunjukan, menonton semua yang ada di depan mereka, ingin melihat akhir yang menyedihkan seperti apa yang akan dialami Xingjue. Sialan, aku tidak mendengar kedua telinga. Meskipun terasa sedikit salah, kekuatan santo perang berpangkat tinggi masih memberi kepercayaan penuh pada orang kuat itu. Dia berteriak keras pada Xingjue. Sementara ini pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya yang seukuran karung pasir dan membantingnya ke arah Xingjue. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Xingjue akan hancur, tetapi Xingjue berdiri diam, tetapi sebaliknya, ada lengkungan mengejek di sudut mulutnya. Dan cerita pun berakhir.
Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.